Episode 31 Aku bisa melihat segalanya. Spekulasi Xia Feng sebelumnya salah. Gu Kewu telah menculik wali kota Hu Hou dan dirinya, dan masih banyak lagi kejahatan serius yang akan datang. Akankah seseorang secerdas dan selicik Gu Kewu begitu bodoh melakukan hal seperti itu di klub pribadinya? Yang pasti, villa ini kemungkinan besar bukan miliknya. Sebenarnya, Xia Feng sudah mengintip ke dalam villa sebelum mobil berhenti. Jika ada banyak orang di dalam, bersenjata api, ia pasti sudah melumpuhkan Dong Wu dan Qin Qi. Namun, hanya ada satu wanita di villa itu. Seorang wanita muda seksi berbikini. Xia Feng berpikir dalam hati, kalau melakukan hal seperti ini, semakin sedikit orang semakin baik. Dong Wu dan Qin Qi saja sudah lebih dari mampu menyelesaikan semua tugas. Jadi, apa yang dilakukan wanita ini di sini? Mobil bisnis hitam itu membunyikan klakson, dan gadis berbikini keluar dari villa, menggoyangkan pinggang dan pinggulnya yang ramping saat dia hendak membuka pintu. Sebuah mobil bisnis berwarna hitam melaju ke halaman depan villa. Dong Wu dan Qin Qi membawa Xia Feng dan Hu Hou ke sebuah kamar di villa. Ada sebuah tempat tidur di kamar itu, dan sebuah kamera menghadap ke sana. Hu Hou dibaringkan di tempat tidur, sementara Xia Feng dilempar ke lantai. Wanita seksi berbikini itu memasuki kamar dan naik ke tempat tidur tanpa sepatah kata pun kepada Dong Wu maupun Qin Qi. Ia melepas pakaian dan celana Hu Hou, lalu pakaiannya sendiri. Gerakannya terampil dan alami, seolah ia memang ditakdirkan untuk menjadi ahli membuka pakaian. Qin Qi berjalan ke kamera, menyalakannya, dan berkata, "Ayo mulai." Wanita itu berbaring di antara kedua kaki Hu Hou. Dong Wu menatap wanita di tempat tidur dan mencibir. Dengan video ini, aku khawatir Hu Hou harus mendengarkan Tuan Muda Wu mulai sekarang. Tuan Muda Wu sungguh luar biasa. Saya tidak akan pernah menggunakan strategi membunuh dua burung dengan satu batu seperti ini, kata Qin Qi. Wanita itu menunggangi Hu Hou, gerakannya seperti pelatih kuda. Hu Hou masih pingsan. Tetapi laki-laki adalah hewan yang aneh sehingga tubuh mereka dapat bereaksi seperti yang diharapkan tanpa memerlukan kendali otak. Beberapa menit kemudian, wanita itu menyelesaikan tugasnya. Ia berguling dan berbaring di samping Hu Hou. Qin Qi melepaskan kamera dari tripodnya dan, sambil memegang lensa, perlahan berjalan menuju tempat tidur. Pada titik ini, ia seperti sutradara film laga romantis yang berpengalaman, pengambilan gambar jarak dekat beberapa adegannya dieksekusi dengan sempurna. Mata Xia Feng terpejam rapat, tetapi ia melihat seluruh proses dengan jelas. Ia pikir Gu Kewu atau Gu Kewen akan datang ke sini, tetapi sayangnya, mereka tidak. Baiklah, kamu boleh keluar sekarang, kata Qin Qi kepada wanita itu setelah mengambil foto close-up. Wanita itu mengambil pakaiannya dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Qin Qi meletakkan kamera dan meletakkan belati di meja samping tempat tidur di tangan Hu Hou. Sialan, aku benar-benar tidak ingin membunuh orang ini seperti ini. Aku ingin menyiksanya dulu sebelum membunuhnya, kata Dong Wu sambil berjalan menuju Xia Feng. Qin Qi berkata, "Dong tua, urusan Tuan Wu adalah yang terpenting. Jika kau menyiksa anak ini, tubuhnya akan penuh luka. Bisakah Hu Hou mengalahkan master kungfu seperti itu? Itu cacat. Bunuh anak ini, dan amarahmu akan mereda." Xia Feng sudah mengerti apa yang ingin dilakukan kedua orang ini. Rencana Gu Kewu tak hanya sekali mendayung dua burung terlampaui, tetapi juga melibatkan penggunaan pisau untuk membunuh seseorang. Gu Kewu pertama-tama meminta Qin Qi dan Dong Wu merekam Hu Hou sedang berhubungan seksual dengan seorang wanita, lalu menggunakan pisau Hu Hou untuk membunuhnya. Ketika Hu Hou terbangun dan menyadari bahwa ia telah dibunuh, Dong Wu dan Qin Qi muncul kembali untuk membantu membuang mayatnya. Akankah Hu Hou berani melawan Gu Kewu lagi? Yang lebih keterlaluan lagi, Qin Qi dan Dong Wu meninggalkan Tiongkok setelah pembunuhan itu, memutus satu-satunya petunjuk yang tersisa dari polisi dan menjauhkan diri dari keluarga Gu. Dong Wu membantu Xia Feng berdiri, menopang punggung Xia Feng dari belakang, dan membetulkan Xia Feng dalam posisi berdiri. Qin Qi juga mengangkat Hu Hou dari tempat tidur. Ia memegang pinggang Hu Hou dengan satu tangan dan memegang tangan kanan Hu Hou yang memegang belati dengan tangan lainnya, lalu perlahan berjalan menuju Xia Feng. Ujung belati itu juga diarahkan ke jantung Xia Feng. "Nak, ayo pergi." Qin Qi meraih tangan kanan Hu Hou dan menusukkannya dengan keras ke arah jantung Xia Feng. Pada saat itu, Xia Xue berputar ke samping, lengan kanannya menyapu, menghantam punggung Dong Wu dengan keras. Dong Wu bereaksi sesaat, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, lengan kanan Xia Feng menghantam punggungnya, membuatnya terdorong mundur. Tepat pada saat itu, belati yang dipegang Qin Qi dan Hu Hou menusuk jantungnya dengan bunyi gedebuk. Dong Wu membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi ia tak bisa bernapas. Ia menatap Qin Qi, tetapi pupil matanya mulai membesar dan ia tak bisa melihat apapun dengan jelas. Hingga ajal menjemputnya, ia tak tahu apa yang salah. Qin Qi juga tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga otaknya tidak bisa bereaksi. Xia Feng tidak memberi Qin Qi sedetik pun untuk bereaksi. Ia menendang lutut Qin Qi. Qin Qi bersembunyi di belakang Hu Hou, dan hanya bagian tubuh itulah yang bisa diserangnya.
Lutut Qin Qi terkena tendangan, dan ia terhuyung, hampir jatuh. Namun, reaksinya masih cepat. Ia buru-buru mendorong Hu Hou dan melompat mundur. Sebelum ia sempat memperpendek jarak antara dirinya dan Xia Feng, ia sudah memegang pisau terbang yang sangat tajam di tangannya. Xia Feng bahkan lebih cepat lagi. Sebelum Qin Qi sempat melemparkan pisau terbangnya, ia sudah menerjang ke depan Qin Qi dan meninjunya dengan keras, mengenai dada Qin Qi dengan tusukan kuku. Trik inilah yang ia gunakan untuk mengalahkan Bruce Long di puncak emas Gunung Emei. Bang! Dengan suara dentuman pelan, tubuh Qin Qi terpental mundur, menghantam dinding dengan keras sebelum jatuh ke lantai. Jari tengah Xia Feng, yang sekeras baja, mengenai titik akupuntur dan zongnya. Detak jantung dan napasnya seketika menjadi tak teratur, diikuti rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan bertarungnya hampir seketika hancur. Xia Feng berjalan mendekat dan menendang pisau terbang itu dari tangan Qin Qi, lalu melanjutkan dengan tendangan ke kepala. Qin Qi mengerang dan pingsan. Darah Dongwu terus mengalir keluar dari dadanya, membasahi sebagian besar lantai dan juga membasahi Hu Hou yang terbaring di tanah. Xia Feng tidak menyentuh apapun. Ia hanya melakukan satu hal, mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Namun, saat hendak menghubungi 110, ia berubah pikiran dan malah menelepon Jiang Rui. Keluarga Gu begitu kuat sehingga sulit untuk menjamin tidak ada seorang pun yang akan membocorkan rahasia keluarga tersebut, jadi Jiang Rui menjadi pilihan terbaik. Halo, apa kau senang? Tanya Xia Feng dengan tenang, bawa anak buahmu ke sini segera. Aku akan memberimu kesempatan untuk berkontribusi. Kamu bercanda? Kata Jiang Rui, aku sedang rapat. Sudahlah. Aku pulang saja dan main denganmu, ya? Xia Feng berkata, itu benar. Wali kota Hu Hou membunuh seseorang. Ah! Suara Jiang Rui tiba-tiba naik 8 oktav. Xia Feng tidak menjelaskan banyak hal, hanya memberitahukan alamatnya dan menutup telepon. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki ringan di luar pintu. Tatapan Xia Feng beralih ke pintu. Mata kirinya sedikit berkedut saat pintu yang tertutup rapat dan dinding menghilang dari pandangannya. Di lorong di luar, wanita yang merekam film bersama Hu Hou kembali. Ia memegang pistol kecil di tangannya dan mengendap-endap menuju pintu. Wanita itu hanya mengenakan celana bikini, tanpa atasan apapun. Udara sangat dingin, dan saya tidak tahu apakah dia kedinginan. Tapi yang pasti, suara di sini mengejutkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bergegas menghampiri dengan pistol di tangan tanpa sempat berganti pakaian. Xia Feng pun berjingkat menuju pintu. Sebelum wanita itu sempat menyelinap ke pintu, ia sudah berdiri menyergap di dinding. Wanita itu mengendap-endap ke arah pintu, meraih kenop pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan menyerbu masuk. Namun, tepat saat dia melangkah masuk dan belum membidik sasarannya, Xia Feng yang bersembunyi di dekat dinding, mengangkat telapak tangannya dan menghantam arteri karotis wanita itu dengan keras. Ugh! Erangan teredam keluar dari tenggorokan wanita itu, lalu dia jatuh ke tanah. Xia Feng menendang pistol dari tangan wanita itu. Baru setelah itu, sarafnya kembali tenang. Ia bersandar di dinding, bernapas dalam-dalam. Napas dalam membantunya tenang. Ia harus tenang karena masih ada musuh besar yang harus dihadapi, pria yang berpura-pura menjadi pelayan restoran. Namun, tepat ketika Xia Feng sudah tenang, ia mendengar suara mesin mobil menyala di luar villa. Ia mengikuti pria itu, tetapi terlambat. Pria itu sudah menyadari ada yang tidak beres dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Xia Feng merasa sedikit menyesal. Sialan, orang itu pasti akan menghubungi Gu Kewu. Gu Kewu akan segera tahu apa yang terjadi di sini. Apa yang akan dilakukan Gu Kewu selanjutnya? Sulit untuk menebak apa yang akan dilakukan Gu Kewu selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, dia akan memutuskan hubungannya dengan Dongwu dan Qin Qi. Xia Feng kembali ke kamar, tempat 4 orang terbaring. Sosok yang paling cantik tentu saja wanita muda yang menggairahkan. Ia tergeletak di lantai, pinggulnya terangkat, belahan dadanya hanya selembar kain tipis, lebih sempit dari jari, nyaris tak menutupi bagian pribadinya. Ia memancarkan aura dewasa dan misterius, sangat memikat. Hu Hou masih tak sadarkan diri. Meskipun tidak jelas obat apa yang ditambahkan ke dalam anggur itu, tak diragukan lagi obat itu sangat kuat. Dua lainnya, Qin Qi, juga tak sadarkan diri, sementara Dongwu telah meninggal. Seluruh ruangan dipenuhi bau darahnya yang pekat dan memuakan. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Qin Qi mendengar dering telepon genggamnya. Xia Feng berjalan mendekat dan mengeluarkan ponsel Qin Qi, tetapi nomornya tidak muncul di layar. Xia Feng ragu sejenak, lalu menggeser tombol jawab. Ia tidak mengatakan apa-apa, begitu pula pihak lain. Keduanya tetap dalam kebuntuan ini selama 10 detik. Halo, apakah kamu Gu Kewu? Xia Feng memecah kesunyian. Atau Gu Dingshan? Pihak lainnya masih tidak berbicara. Xia Feng berkata dengan dingin, aku akan memintamu untuk membayar kembali apa yang kau berutang padaku. Pihak lainnya menutup telepon.
Sebelum Jiang Rui tiba bersama anak buahnya, Hu Hou terbangun. Ia tertegun melihat pemandangan di dalamnya. Mayat yang berdarah, pisau yang tertancap di jantungnya, pistol yang tergeletak di tanah, semua itu membuatnya ketakutan. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba bangkit dan berlari, tetapi ia hampir tak mampu mengendalikan diri sebelum terjatuh kembali. Meskipun ia sudah sadar, obat biusnya tampaknya masih berefek. Wali Kota Hu, apakah Anda baik-baik saja? Suara Xia Feng. Ah! Hu Hou berteriak kaget dan berbalik dengan cepat. Baru kemudian dia melihat Xia Feng berdiri di belakangnya. Wali Kota Hu, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Xia Feng lagi. Kau jangan kemari. Hu Hou merasakan aliran air di antara kedua kakinya, tetapi saat ini ia tak peduli lagi. Ia merangkak ke arah yang berlawanan. Melihat mayat dan Xia Feng, reaksi pertamanya adalah Xia Feng lah pembunuhnya. Xia Feng berkata dengan suara berat, Wali Kota Hu, tenanglah. Aku bukan pembunuhnya, aku yang menyelamatkanmu. Kau menyelamatkanku? Hu Hou tertegun sejenak. Ia seperti teringat sesuatu dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Xia Feng membuka perangkat lunak rekaman di teleponnya, dan suara yang direkamnya secara diam-diam keluar dari telepon. Hu Hou mendengar percakapan Dong Wu dan Qin Qi di ruang pribadi Yu Xianyuan. Ia segera bereaksi, ini. Xia Feng meletakkan ponselnya di tempat tidur, lalu mengeluarkan kamera yang terpasang di bahu dan memutar video yang direkam oleh Qin Qi. Dari rekaman dan video, Hu Hou akhirnya mengerti segalanya. Ia menatap takjub apa yang telah dilakukan wanita itu padanya, begitu pula dengan rekaman close-up yang direkam Qin Qi. Terkejut dan geram, ia tak tahu dari mana ia menemukan kekuatan itu. Tetapi ia bergegas berdiri dan bergegas ke kamera. Ia mematikannya, mengeluarkan kartu memori, lalu menggenggamnya erat-erat, seolah takut Xia Feng akan tiba-tiba merebutnya. Xia Feng berkata, Wali Kota Hu, jangan khawatir. Mereka belum membagikan video ini. Yang Anda miliki adalah satu-satunya salinannya. Hu Hou akhirnya menghela napas lega. Meskipun video itu direkam setelah seseorang dibius, jika tersebar, karirnya pasti akan terpengaruh. Kata-kata Xia Feng akhirnya menenangkannya. Wali Kota Hu, pakailah pakaianmu. Polisi akan segera datang, kata Xia Feng. Hu Hou akhirnya tersadar dan buru-buru mengenakan pakaian yang telah dilepas wanita itu. Selama proses ini, Xia Feng juga menceritakan secara singkat seluruh kejadian tersebut. Sialan. Aku ingin menjadi pembawa damai dan membantu kedua keluargamu menyelesaikan konflik, tapi orang itu begitu jahat sampai-sampai dia ingin menjebakku. Hu Hou sangat marah. Xia Feng berkata, Wali Kota Hu, Anda berutang nyawa kepada saya. Hu Hou tertegun sejenak, lalu berkata, ya, kau benar. Kalau bukan karena kepintaranmu, kita semua pasti sudah mati di sini. Saya tidak menginginkan imbalan apapun dari Anda. Yang saya inginkan hanyalah Anda menghubungi Biro Industri dan Komersial dan meminta mereka mencabut larangan produksi Thunder Horse Manufacturing Company. Xia Feng menatap Hu Hou. Ini, Hu Hou menghindari tatapan Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan berkata, sampai titik ini, apakah kamu masih takut pada keluargaku? Hu Hou berkata, coba kupikirkan. Aku sangat bingung sekarang sampai-sampai aku tidak bisa berpikir sama sekali. Senyum di wajah Xia Feng. Jangan bicara. Hu Hou menyela Xia Feng. Aku akan menghajarnya. Apa itu tidak apa-apa? Kau, pergi dan bantu aku membersihkan bekas luka di tubuh wanita itu. Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Xia Feng. Cepat, cepat, polisi datang. Hu Hou mendesak Xia Feng dengan ponselnya, tampak sangat cemas. Xia Feng menggertakkan giginya dan berjalan mendekati wanita itu. Demi ratusan pekerja di Leima Manufacturing Company, ia tak punya pilihan selain mengorbankan jari-jarinya. Semenit kemudian, ruangan itu dipenuhi raungan marah Hu Hou. Cabut. Kau tidak mengerti maksudku, kan? Cabut larangan produksi Thunder Horse Manufacturing. Brengsek. Kau punya waktu 10 menit untuk memperbaikinya, atau kau akan bekerja di komite lingkungan. Xia Feng tidak perlu menebak siapa yang menjawab panggilan Hu Hou. Qiaoping, Direktur Biro Industri dan Perdagangan. Tepat saat Hu Hou membentak Qiaoping, ia menggertakkan gigi dan mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya ke suatu tempat misterius. Apa yang ingin ia lakukan adalah apa yang paling dikuasai oleh Kamrat Kato Ying. 10 menit kemudian, beberapa mobil polisi tiba, dan sekelompok besar petugas, dipimpin oleh Jiang Rui, menyerbu villa. Jiang Rui, dengan pistol di tangannya, tampak sangat heroik. Para petugas di belakangnya juga bersenjata, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Namun, Jiang Rui dan bawahannya hanya bisa mengambil foto dan memberikan keterangan. Dan akhirnya, mereka harus mengumpulkan mayat-mayat dan membersihkan kekacauan itu. Xia Feng, Hu Hou, Qin Qi, dan wanita itu semuanya dibawa ke kantor polisi. Qin Qi dan wanita itu dibangunkan dan dibawa ke ruang interogasi terpisah untuk merekam pernyataan mereka. Xia Feng dan Hu Hou berdiri di luar jendela partisi ruang interogasi,
Menyaksikan Jiang Rui menginterogasi Qin Qi. Di ruang interogasi, Qin Qi sangat keras kepala. Apapun yang ditanyakan Jiang Rui, ia tidak akan mengatakan apapun dan tetap diam. Jiang Rui tampak galak, tetapi ia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Qin Qi. Hu Hou menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan. Ia menghela napas dan merendahkan suaranya. Xia Feng, apa yang terjadi hari ini? Xia Feng berkata, Wali Kota Hu, jangan khawatir. Saya hanya akan mengatakan apa yang seharusnya saya katakan, dan saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang tidak seharusnya saya katakan. Hu Hou tersenyum kecut. Saya sudah meminta Biro Industri dan Komersial mencabut larangan produksi di perusahaan Anda. Saya mungkin akan dimutasi juga. Sebelumnya saya sempat khawatir, tapi sekarang saya sudah tidak khawatir lagi. Saya sudah menemukan solusinya. Mempertahankan jabatan resmi saya bukanlah yang saya inginkan. Hati nurani sayalah yang saya inginkan. Saya harus bertindak sesuai dengan hati nurani saya. Meskipun kata-kata ini datang agak terlambat, Xia Feng tetap terharu. Wali Kota Hu, jangan khawatir, Anda akan baik-baik saja. Semoga saja begitu. Meskipun ia mengucapkan kata-kata yang menenangkan, ekspresi Hu Hou tampak serius dan sama sekali tidak optimis. Aku ingin tahu apakah aku bisa menyentuh Gukuwu kali ini? Xia Feng bertanya ragu-ragu. Hu Hou menggelengkan kepalanya. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi kusarankan kau jangan terlalu optimis. Sekalipun kau punya cukup bukti, akan sulit untuk menyentuhnya, apalagi kalau kau tidak punya bukti sama sekali. Bagaimana jika Qin Qi mengaku bahwa Gukuwu adalah dalangnya? Kalau begitu, silakan coba, kata Hu Hou kepada petugas polisi yang menjaga pintu ruang interogasi, biarkan dia masuk dan bertanya tentang situasinya. Karena wali kota sudah berbicara, polisi yang menjaga gerbang tentu tidak menghentikannya dan bahkan membukakan pintu untuk Xia Feng. Apa yang kau lakukan di sini? Jiang Rui menatap Xia Feng dengan heran saat dia berjalan memasuki ruang interogasi. Xia Feng berkata, Wali Kota Hu meminta saya untuk datang dan membantu Anda. Saya mengerti situasinya dan saya lebih mengenal orang ini. Biar saya yang melakukannya. Qin Qi menatap Xia Feng dengan mata penuh kebencian. Bisakah kau menginterogasi orang? Tanya Jiang Rui. Ia tidak begitu percaya Jiang bisa melakukan itu. Xia Feng berjalan ke sisi Qin Qi dan tiba-tiba menendang bahu Qin Qi, menjatuhkan Qin Qi ke tanah. Jiang Rui membuka mulutnya lebar-lebar. Bagaimana menurutmu? Apakah interogasi ini pantas? Tanya Xia Feng. Jiang Rui akhirnya tersadar. Ia tersenyum dan berdiri untuk menawarkan tempat duduknya kepada Xia Feng. Kau sungguh pria sejati. Aku akan membiarkanmu datang. Xia Feng duduk di kursi Jiang Rui dan berkata dengan dingin. Qin Qi, aku tidak perlu menjelaskan situasimu saat ini, kan? Kau menghadapi hukuman mati atas penculikan dan pembunuhan, dan keluarga Gu tidak bisa melindungimu. Selama kau menyerahkan keluarga Gu, hukumanmu akan lebih ringan. Setidaknya kau tidak akan ditembak. Qin Qi bangkit dari tanah dan perlahan duduk kembali di kursinya. Ia menatap Xia Feng dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Xia Feng, kenapa kau begitu sombong? Serang aku dengan segala cara yang kau punya. Kalau aku cemberut, aku akan pakai nama belakangmu. Xia, apakah kamu benar-benar akan mati demi keluarga Gu? Keluarga Gu atau keluarga Li yang mana? Aku tidak kenal mereka. Xia Feng terdiam sejenak, lalu berkata, sebenarnya, wanita itu sudah mengaku. Kalau tidak, dia hidup dan kau mati. Hahaha. Tawa Qin Qi sangat aneh. Xia Feng mengerutkan kening, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu dan menyebutmu idiot. Qin Qi mencibir, dia bisu. Bagaimana dia bisa mengaku? Xia Feng tercengang. Pantas saja wanita itu diam saja selama interogasi polisi, membuat petugas berkeringat deras saat merekam pernyataannya. Qin Qi melanjutkan, jangan coba-coba menakut-nakuti saya dengan hukuman mati. Saya akan memberi peringatan hari ini. Saya memang dalam masalah kali ini, tapi saya akan bebas dalam waktu kurang dari 5 tahun. Saya punya banyak orang yang akan menjaga saya di penjara, jadi saya akan menganggapnya seperti liburan. Anda mencoba menakut-nakuti saya dengan ini? Apa-apaan Anda selain idiot? Xia Feng tiba-tiba menjambak rambut Qin Qi dan menariknya kuat-kuat hingga kepala Qin Qi terbentur meja dengan keras. Hanya ini yang bisa kau lakukan? Hahaha. Qin Qi tertawa tidak sopan, kalau kau punya nyali, hajar aku sampai mati. Ayo. Xia Feng mendekatkan diri ke telinga Qin Qi dan berkata dengan dingin, kau bodoh. Kau tahu bagaimana Huang Yihu meninggal? Kau masih ingin bersenang-senang di penjara? Jika aku Gu Dingshan atau Gu Kewu, aku akan menyuruh seseorang membunuhmu di penjara. Kau tahu kenapa? Karena hanya orang mati yang bisa mengucapkan kata-kata yang paling dapat dipercaya. Xia Feng melepaskan rambut Qin Qi dan berkata, aku memberimu 2 menit untuk memikirkannya. Qin Qi perlahan duduk tegak, raut wajahnya berubah dari muram menjadi cerah. Kata-kata Xia Feng jelas berpengaruh. Huang Yihu memang menjadi pelajaran baginya. Huang Yihu telah bekerja tanpa lelah untuk keluarga Gu,
melakukan segala macam pekerjaan kotor, dan kontribusinya sangat besar. Namun pada akhirnya, ia tetap meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Meskipun Jiang Rui juga sedang menginterogasi tahanan, tatapannya tetap tertuju pada Xia Feng. Saat ini, kekasaran, dominasi, dan kecerdasan Xia Feng bagaikan parfum rahasia baginya. Aromanya begitu unik hingga ia ingin mendekat, menciumnya, lalu menyemprotkannya ke seluruh tubuhnya. 2 menit berlalu dengan cepat. Namun, tepat ketika Xia Feng hendak berbicara, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka, dan petugas polisi yang berjaga berkata, "Direktur Jiang, ada pengacara di sini. Katanya ingin bicara dengan Anda." Qin Qi tertawa tak jelas. "Xia Feng, pergilah. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku. Kita akan melunasi hutang kita setelah aku keluar. Oh, dan mungkin kau tidak akan sampai di hari itu." Suara seorang pria terdengar dari luar ruang interogasi. "Apa yang terjadi? Penyiksaan? Itu ilegal. Saya peringatkan, jangan siksa klien saya. Sekalipun Anda punya bukti, Anda tidak boleh menggunakannya di pengadilan. Siapa yang bertanggung jawab? Saya perlu bicara dengan penanggung jawab Anda. Apa yang harus aku lakukan?" Jiang Rui kebingungan. "Anggap saja aku tidak ada di sini. Lakukan sesukamu." Xia Feng menyerah, berdiri, dan berjalan keluar dari ruang interogasi. Dia bukan polisi, dan jika pengacara memergokinya sedang menginterogasi Qin Qi, itu akan sangat merepotkan. "Apakah kamu akan pulang malam ini?" Jiang Rui tiba-tiba bertanya. Xia Feng tertegun sejenak. Siapkan sesuatu yang lezat dan aku akan datang ke rumahmu untuk makan malam-malam ini," kata Jiang Rui. Xia Feng, Kyoto, kantor pusat Norton Group, Gedung Norton. Kantor Gudingshan begitu besar sehingga Rockets dan Cavaliers bisa bermain basket di sana. Siapapun yang bertemu dengannya di sini akan merasa seperti bertemu raja. Bahkan Gukuwu pun merasakan hal yang sama. Ia bisa merasakan kemarahan dan ketidakpuasan yang terpancar dari Gudingshan. "Aku sudah memperingatkanmu, dan pabrik orang itu sudah ditutup. Kenapa kau malah berinisiatif untuk membunuhnya?" Suara Gudingshan dipenuhi amarah. "Sekarang Dongwu sudah mati, Qin Qi sudah ditangkap, dan orang itu masih hidup. Kau benar-benar mengecewakanku." Gukuwu menggertakkan giginya dan menjelaskan, "Ayah, aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rencanaku sangat matang, tapi aku tidak menyangka Dongwu, Qin Qi, dan Luona akan gagal." Luona adalah wanita yang pernah syuting film bersama Hu Hou di Ranjang. Ia adalah bawahan Gukuwu dan ahli dalam melakukan hal-hal kotor. Gudingshan dengan marah membanting meja di depannya. "Kamu bersikap impulsif." Bibir Gukuwu bergerak-gerak seolah ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kata yang keluar. Gudingshan berkata, "Kita bukan lagi orang-orang yang suka berkelahi dan membunuh. Era itu sudah berakhir. Aku sudah bilang lebih dari sekali, kalau kau ingin seseorang mati, ada banyak cara. Kau tidak harus melakukannya sendiri." "Apa kau lupa apa yang kukatakan?" "Aku tidak lupa," kata Gukuwu. Ayah tahu siapa targetku." "Shentu Tianyin?" Senyum sinis muncul di bibir Gudingshan. "Apakah dia juga terlibat?" "Tidak. Ayah, yang ingin kukatakan adalah, jika bukan karena Xia Feng, Shentu Tianyin pasti sudah menjadi anggota keluarga Gu kita. Setelah aku dan Shentu Tianyin menikah, aku hanya butuh 3 tahun untuk mengubah grup Wanxiang keluarga Shentu menjadi milik keluarga Gu kita. Namun, bocah ini telah ikut campur, dan Shentu Tianyin juga mewaspadaiku. Jika aku tidak menyingkirkan bocah itu, rencanaku tidak akan berlangsung." Gukuwu melanjutkan, "Ayah, meskipun ayah menggunakan koneksi ayah untuk menutup perusahaan orang itu, kudengar dia memecah produknya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengalihdayakannya, membeli suku cadang dari seluruh negeri, dan merakitnya di tempat lain. Ini membuat blokade ayah sia-sia. Kita tidak mampu membuat begitu banyak pabrik OEM mendengarkan kita. Pengaruh keluarga kita terpusat di Kyoto dan Haizu, dan tidak ada orang lain yang akan membeli bisnis kita di tempat lain. Selain itu, sehari setelah ayah menutup perusahaannya, orang itu pergi ke Shu dan membuka cabang di sana. Ada pembangunan yang sedang berlangsung di sana, dan ada kebijakan preferensial untuk rekonstruksi pasca bencana. Aku yakin dalam 3 hingga 5 bulan, cabangnya akan berproduksi dan bahkan lebih besar daripada perusahaannya di Haizu." Gudingshan terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku mengerti maksudmu. Semakin baik orang itu, semakin kecil kemungkinanmu mendapatkan Shentu Tianyin, kan?" Gukuwu mengangguk. Gudingshan berkata, "Kupikir ini hanya masalah kecil, tapi aku tidak menyangka orang ini begitu cakap." Aku meremahkannya. "Apa kau mau melakukan ini?" Kebencian terpancar di mata Gukuwu. "Huang Yihu, Dongwu, Qin Qi, dan Luona semuanya adalah anggota keluarga kita. Mereka semua jatuh ke tangan Xia Feng. Jika kita diam saja, nama baik keluarga kita akan hancur. Lagi pula, dia adalah penghalang bagiku untuk mendapatkan Shentu Tianyin."
Aku ingin menyingkirkannya. Itulah yang ingin kulakukan. Gu Dingshan berpikir sejenak sebelum berkata, kita bicarakan ini setelah festival musim semi. Menculik wali kota dan menyebabkan kematian bukanlah masalah kecil. Sekalipun kita ingin menyingkirkan orang itu, kita harus menunggu sampai masalah ini selesai sebelum bertindak. Yang terpenting sekarang adalah menstabilkan Qin Qi dan Luona dan membiarkan mereka menderita di penjara selama beberapa tahun. Untuk setiap tahun mereka menjalani hukuman penjara, saya akan mentransfer 5 juta ke rekening mereka. Lagi pula, hukuman mereka pasti tidak akan lebih dari 5 tahun. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Gukou. Ada satu hal lagi, ayah. Hu Hou sudah meminta Biro Industri dan Komersial mencabut larangan produksi. Haruskah kita menekannya dan memaksanya untuk memberlakukan kembali larangan terhadap perusahaan Xia Feng? Gu Dingshan menggelengkan kepalanya. Hu Hou sudah melewati gerbang neraka. Bahkan kelinci pun akan menggigit ketika terpojok. Sekarang adalah waktu yang sangat sensitif. Jangan sentuh dia untuk saat ini. Bukankah kau bilang kalau kita tidak bisa menyegelnya? Kenapa repot-repot? Baiklah, aku mengerti. Aku akan kembali ke Haizu sekarang untuk mengurus urusan Qin Qi dan Luona, kata Gukou. Gu Dingshan berkata, saya akan kembali ke Haizu selama festival musim semi untuk membuat beberapa persiapan. Gukou mengangguk, berbalik dan meninggalkan kantor Gu Dingshan. Gu Dingshan menyeringai dingin. Xia Feng? Anak yang menarik. Aku ingin tahu apakah kau punya kekuatan supernatural. Seorang pemuda berjalan keluar dari ruang tunggu dan berdiri diam di belakang Gu Dingshan. Gu Dingshan tampak tenang dan kalem, dengan sikap yang tangguh. Pemuda ini, dengan sosoknya yang tegap dan tegak serta ekspresinya yang tegas, memancarkan aura berbahaya. Jika Gu Dingshan adalah raja di singgasananya, maka pemuda ini akan menjadi pengawalnya yang bersenjatakan pedang. Pria muda ini memiliki nama yang sangat istimewa, Dani. Ini adalah nama yang sama dengan anjing serigala haus darah yang diperankan oleh Jet Li dalam Danny the Dog yang disutradarai oleh Luc Besson. Saat itu, Gu Dingshan membawanya dari panti asuhan dan memberinya nama ini. Nama ini adalah interpretasi terbaik dari identitasnya. Dia adalah serigala pejuang di sisi Gu Dingshan. Di kekaisaran yang dibangun oleh Gu Dingshan, identitas dan status Dani jauh melampaui Dongwu dan Qin Qi. Dan yang lebih penting, dia lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih kejam daripada Dongwu dan Qin Qi. Gu Dingshan berbalik dan melirik Dani. Kamu harus pergi ke Haizu. Suara Dani dingin, apakah kau ingin aku membunuh anak bernama Xia Feng itu? Gu Dingshan berkata, tidak, aku ingin kau menyelidiki latar belakang anak itu. Keluarganya, teman-temannya, lawan-lawannya, apa yang telah dia lakukan, semua hal tentangnya. Tentu saja dia harus mati, tapi kapan dia mati, itu keputusanku. Dani mengangguk dan meninggalkan kantor Gu Dingshan. Saat malam tiba, kafetaria Thunder Horse Manufacturing Company ramai dengan aktivitas. Lebih dari 400 orang makan bersama, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Larangan produksi telah dicabut, dan itu patut dirayakan. Xia Feng awalnya ingin mencari hotel mewah untuk menjamu para pekerja dengan jamuan makan yang lezat. Tetapi karena ia mengundang Hu Hou, tempat seperti itu kurang cocok, jadi ia memutuskan untuk mengadakannya di kafetaria perusahaan. Wali kota Hu, saya bersulang untuk Anda. Xia Feng mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Anda sangat membantu kali ini. Bibir Hu Hou melengkung membentuk senyum masam. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat gelasnya dan menenggak segelas anggur putih. Ia tahu betul bahwa ia tidak melakukan apapun untuk membantu Xia Feng. Hasil ini adalah perbuatan Xia Feng sendiri. Dan ia masih berutang budi pada Xia Feng yang telah menyelamatkan hidupnya. Xia Feng juga menghabiskan anggur putih di gelasnya, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Hu Hou dan berkata, Wali kota Hu, jangan khawatir. Ini masa yang sangat sensitif. Keluarga Gu hanya bisa berusaha merahasiakannya. Mereka tidak akan menyentuh Anda. Hu Hou mendesah, bagaimana dengan masa depan? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, nanti, mungkin saat itu keluarga Gu akan tamat. Dia memang pemburu harimau, tapi bukankah kita semua sedang berburu harimau sekarang? Para pemburu harimau itu sedang dibantai satu persatu. Gilirannya belum tiba, tapi kurasa ini hanya masalah waktu. Semoga saja. Kita semua bersama-sama dalam situasi ini sekarang. Hu Hou merendahkan suaranya. Kita harus saling menjaga mulai sekarang. Bagaimana menurutmu? Xia Feng tersenyum. Tentu saja, mulai sekarang, urusan saudara Hu akan menjadi urusanku. Perubahan alamat juga merupakan perubahan sikap Xia Feng. Sejak zaman dahulu, pejabat dan pengusaha telah menjadi satu keluarga. Politisi membutuhkan pengusaha, dan pengusaha membutuhkan politisi. Xia Feng tentu saja senang beraliansi dengan tokoh seperti Hu Hou. Adapun Hu Hou, jika itu dirinya yang dulu, dia pasti tidak akan bersekutu dengan Xia Feng. Namun pengalaman ini mengubah pikirannya. Dia, seorang wali kota yang bermartabat, telah dibius dan diculik, dan hampir menjadi pembunuh.
Di mata mereka yang berkuasa, dia hanyalah pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Dia ingin berbuat baik kepada rakyat, dia ingin menjadi pejabat jujur yang akan meyakinkan dan memuaskan mereka. Tetapi tanpa kekuatan tertentu, dia tidak akan bisa mencapainya. Dengan bersekutu dengan kuda hitam seperti Xia Feng, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Orang berubah karena berbagai alasan. Suster Rui ada di sini. Xia Sui, yang duduk di sebelah Xia Feng, berkata kepada Xia Feng. Xia Feng melirik ke arah pintu dan melihat Jiang Rui, berpakaian seragam dan tampak gagah, mendekat. Ia jelas pernah melihatnya sebelumnya. Kakak, aku akan duduk di meja lain. Kamu bicara saja dengan kakak Rui. Xia Sui berdiri dan berjalan menuju Jiang Rui. Jiang Rui tidak malu-malu. Xia Sui mempersilakannya duduk, dan ia pun segera duduk di sebelah Xia Feng. Ia menyapa Hu Hou terlebih dahulu, lalu mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik, orang itu yang menanggung semua kesalahannya. Saya sudah bertanya kepada jaksa penuntut, dan mereka bilang paling banter itu pembunuhan tak berencana, dan hukumannya tidak akan lama. Dan perempuan bisu itu, ia tidak menanggapi apapun yang kami tanyakan. Kami bahkan meminta seorang guru dari sekolah khusus tunarungu untuk menerjemahkan, tetapi tidak berhasil. Xia Feng tidak terkejut dengan hasilnya. Begitu. Mereka berdua hanya antek. Hasilnya tidak penting. Ia menuangkan segelas anggur untuk Jiang Rui. Kau terlambat. Aku akan menuangkan segelas untukmu. Jiang Rui berhenti bicara soal bisnis dan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Banyak sekali urusan resmi yang harus diurus di kantor. Apa kau pikir aku punya waktu luang sebanyak kau? Kau bilang akan mentraktirku makan malam di rumahmu, tapi ternyata itu kafetaria. Aku bahkan belum bilang apa-apa padamu, dan kau sudah menuduhku terlambat. Xia Feng tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan lain kali. Ada begitu banyak pekerja di sini, aku harus mempertimbangkan perasaan mereka. Apakah Liang Xiao baru saja meneleponmu? Suara Jiang Rui rendah. Xia Feng sedikit terkejut. Tidak, kenapa kau bertanya begitu? Aku peduli padamu. Kamu sudah putus dengannya. Aku tidak pernah peduli padamu sebelumnya, jadi aku sangat peduli padamu. Jiang Rui tersenyum manis. Bayangan Liang Xiao tiba-tiba muncul dalam pikiran Xia Feng. Begitu jelas, seakan-akan dia berada tepat di depannya. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apa kau sedang memikirkannya? Pikiran Jiang Rui masih sangat sensitif, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Cobalah berkencan dengan gadis lain. Ini juga bisa membantumu mengatasi rasa sakit patah hati. Berkencan dengan siapa? Dia. Jiang Rui ingin mengucapkan nama yang sudah dikenalnya sejak umur 1 tahun, tetapi kata-katanya sudah di ujung lidah dan ia tak mampu mengucapkannya. Lalu, ia hanya menginjak punggung kaki Xia Feng dengan ringan. Petunjuk ini jelas, bukan? Xia Feng mengangkat taplak meja, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ada anjing di sini? Jiang Rui hampir mati gila. Hari-hari berikutnya terasa damai. Tak ada lagi yang mengganggu Hu Hou atau Leima Manufacturing Company. Setelah pencabutan perintah pengadilan Thunder Horse Manufacturing, Xia Feng tidak membatalkan pesanannya dengan pabrik-pabrik alih daya. Sebaliknya, ia justru memesan banyak pesanan baru. Skateboard otomatis tersebut laris manis di pasar domestik dan Eropa, bahkan distributor Amerika Selatan pun menyatakan minatnya untuk bekerja sama. Kapasitas produksi Thunder Horse Manufacturing sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar sebesar itu, sehingga alidaya menjadi pilihan yang tak terelakkan. Cabang Shu berjalan lancar. Sebuah perusahaan konstruksi telah tiba, dan pembangunan pabrik, gedung perkantoran, asrama, dan infrastruktur lainnya telah dimulai dengan pesat. Dengan bantuan pemerintah daerah, para pekerja yang baru direkrut juga telah ditempatkan di pusat pelatihan, di mana mereka dibimbing oleh para peserta pelatihan yang dikirim dari Haizu. Setelah pabrik selesai, produksi akan dimulai. Di perusahaan induknya di Haizu, di bawah kepemimpinan Hanbo, Kepala Departemen RD, Thunder Horse Manufacturing telah mencapai terobosan baru meja pintar. Produk ini, yang terbuat dari komponen paduan aluminium, ringan namun kokoh. Lebih penting lagi, dengan mengubah sambungan braket, meja ini dapat digunakan baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Ini merupakan keuntungan bagi pekerja kantoran. Saat ban duduk, beberapa operasi sederhana dapat menambah tinggi meja, memungkinkan penggunaan berdiri. Saat ban berdiri, beberapa operasi sederhana dapat mengembalikannya ke posisi semula. Meja pintar ini dapat mencegah banyak penyakit akibat kerja, seperti spondilosis lumbal dan serviks, penyakit kardiovaskular, dan bahkan berperan dalam mencegah obesitas. Sejak diluncurkan, produk ini telah menerima banyak pesanan, tidak hanya memberi Thunder Horse Manufacturing titik keuntungan baru tetapi juga secara signifikan memperluas portofolio produknya yang sudah terbatas. Bagi Xia Feng, masa damai dan limpahan kebaikan yang tak henti-hentinya ini tak membuatnya rileks. Setiap hari terasa padat. Pagi hari dihabiskan untuk mengurus urusan perusahaan,
Sementara sore hari dihabiskan untuk belajar pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat, teknik elektro, mempelajari bahasa asing baru, dan sebagainya. Malam harinya pun tak senggang. Sebelum tidur, ia berlatih Wing Chun dan teknik mencuri yang diajarkan Qin Xiang. Singkatnya, ia bagaikan pegas yang terus-menerus dikompresi, mengumpulkan energi. Begitu dilepaskan, ia akan melesat ke angkasa. Dalam sekejap mata, festival musim semi telah tiba. Pada hari pertama tahun baru Imlek, Xia Feng bangun pagi-pagi sekali. Ia memasak sekantong ketan beku dan memanggil Xia Sui untuk memakannya. Setiap tahun pada hari ini, ia akan bangun pagi-pagi sekali, memasak sekantong ketan, dan memanggil Xia Sui yang malas untuk memakannya. Kebiasaan ini telah ia jalani selama 6 tahun. Saudaraku, selamat tahun baru. Semoga sukses dan sejahtera. Wajah Xia Sui dipenuhi senyum. Ia akan mengatakan hal yang sama kepada Xia Feng setiap tahun baru Imlek. Xia Feng mengeluarkan sebuah amplop merah dari tasnya, sambil tersenyum. Ambillah amplop merah ini. Xia Sui tak sabar untuk membukanya, hanya untuk menemukan kartu kredit di dalamnya. Ia sedikit terkejut dan bertanya, "Kak, kenapa kamu memberiku kartu kredit? Berapa limit kreditnya?" Xia Feng tersenyum dan berkata, 1 juta. Hah? Xia Sui tertegun. Xia Feng menepuk kepala Xia Sui. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Departemen Keuangan perusahaan akan melunasi kartu ini setiap bulan. Tapi kamu harus menggunakannya dengan hemat. Kalau kamu menghabiskannya setiap bulan, aku akan menghajarmu. Xia Sui buru-buru menggelengkan kepalanya. Kak, aku tidak bisa menerima kartu ini. Terlalu banyak. Aku masih mahasiswa baru, bagaimana mungkin aku bisa menggunakan sebanyak ini? Xia Feng menatap langit di luar jendela, pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Dulu, aku bukan siapa-siapa, jadi aku hanya memberimu beberapa lusin yuan sebagai hadiah tahun baru. Tahun lalu sedikit lebih banyak, tapi tetap saja hanya 100. Setiap festival musim semi, aku selalu membuat permohonan jika suatu hari nanti aku kaya. Aku pasti akan memberimu angpau besar senilai 1 juta yuan. Ini adalah permohonanku, dan sekarang aku memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Tapi, saudara, Xia Sui tidak tahu harus berbuat apa sambil memegang kartu kredit itu. Xia Feng tersenyum dan berkata, gadis bodoh, ambil saja kalau kuberikan padamu. Bukankah tujuanku mencari uang adalah untuk memperbaiki hidup kita? Lagi pula, perempuan seharusnya dibesarkan dalam kekayaan. Aku tidak ingin orang-orang kaya generasi kedua yang berniat jahat itu mengincarmu. Xiao Sui, kita bukan orang kaya generasi kedua, kau adalah orang kaya generasi pertama. Haha. Xia Sui terhibur dengan kata-kata Xia Feng. Ia tersenyum dan berkata, Kak, standarku sangat tinggi. Saat aku memilih pacar, aku tidak melihat apakah dia kaya atau tidak. Aku melihat apakah dia orang baik. Apakah kamu punya pacar? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Xia Sui memutar matanya ke arah Xia Feng dan berkata, apa kau mencoba menipuku? Tidak, tidak, aku hanya mahasiswa baru. Aku tidak ingin menjalin hubungan. Xia Feng segera mengganti topik, ayo kita makan bola-bola ketan itu. Rasanya tidak enak kalau dingin. Xia Sui mengambil mangkuk itu, lalu tiba-tiba meletakkannya lagi. Kakak, bagaimana kalau kita panggil Kakak Rui untuk makan bersama kita? Xia Feng berpikir sejenak lalu mengangguk. Karena kita sudah memasak terlalu banyak, ayo kita minta dia ikut makan. Dia tinggal sendiri, jadi dia pasti tidak akan bangun pagi-pagi untuk memasak pangsit. Kak, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu dan Kak Xiao sudah lama berpisah, sudah waktunya cari pacar baru, kan? Xia Feng memutar matanya ke arah Xia Sui dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Xia Sui tersenyum tipis. Menurutku Suster Rui pilihan yang tepat. Kamu dan dia tumbuh bersama, dan dia cantik. Kamu akan merasa aman jika menikah dengan seorang polisi. Yah, dia memang agak keras kepala dan belak-belakan, tapi selain itu, dia tidak punya kekurangan. Dia juga sangat menyukaimu. Kenapa kalian tidak menjalin hubungan saja? Kalian berdua sangat cocok. Xia Feng tersenyum getir dan berkata, kenapa kau begitu khawatir, nak? Bukannya aku tidak mengenalnya. Hanya saja kita tumbuh bersama dan terlalu akrab. Aku tidak punya perasaan seperti itu. Aku tidak punya perasaan seperti itu padanya. Sekalipun kita memaksakan diri untuk bersama, bukankah aku akan menyakitinya? Kalian benar-benar merepotkan. Oke, aku tidak akan bicara lagi tentang kalian. Aku akan memanggilnya untuk makan pangsit. Xia Sui menggelengkan kepala dan mendesah sambil berjalan keluar. Xia Feng berpikir dalam hati, haruskah aku bicara baik-baik dengan Rui? Tidak baik baginya menungguku seperti ini, tapi bagaimana aku harus memulainya? Aduh, ini benar-benar sakit kepala. Ia kini mampu memecahkan sendiri masalah-masalah teknik elektro yang rumit, tetapi ia masih belum menemukan solusi untuk masalah emosionalnya. Pengkhianatan Liang Xiao sangat menyakitinya, dan kini ia takut akan cinta. Tok tok tok, terdengar ketukan di pintu. Secepat itu,
Xia Feng bergegas membuka pintu, tetapi dia tertegun. Orang yang berdiri di pintu bukanlah Xia Sui dan Jiang Rui, melainkan seorang gadis asing berambut pirang, Anina. Mengenakan kemeja putih, celana jin biru ketat, dan sepasang sepatu kets Adidas, Anina, yang berdiri di depan pintu, bagaikan sinar matahari musim semi, langsung menyinari pandangannya. Kecantikan dan keseksiannya begitu memanjakan mata dan begitu nyaman. Lucunya, Anina sedang memegang sekeranjang buah penuh jeruk di tangannya. Semoga ayam jantan membawa kekayaan untukmu. Anina tersenyum gembira dan menyerahkan keranjang buah itu kepada Xia Feng. Selamat atas pernikahanmu. Dia memang cantik, tetapi bahasa Mandarinnya jelek. Xia Feng tidak memperbaiki kesalahannya. Ia mengambil keranjang buah dan menariknya masuk ke dalam rumah. Ia bertanya dengan gugup, bagaimana kau bisa sampai di sini? Naik pesawat, kata Anina. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, aku tahu kau datang ke sini naik pesawat. Maksudku, apakah Longbing tahu? Apa katamu? Xia Feng berbicara terlalu cepat hingga Anina tidak mengerti. Xia Feng mengulanginya dalam bahasa Jerman. Dia tahu, kata Anina dalam bahasa Jerman, dan dia tidak mengizinkan saya kembali. Tapi saya bilang kalau saya datang, saya akan berhenti dan tidak mengerjakan tugas yang mereka berikan. Lalu mereka mengirim seseorang untuk membawa saya ke sini. Xia Feng tersenyum pahit. Apakah ada yang mengikutimu? Anina berkata saya tidak khawatir tentang ini. Saya Xia Mei sekarang, bukan Anina. Anina adalah pengedar zat terlarang dan dia sudah meninggal. Xia Feng mengangkat bahu. Selamat datang, Nona Xia Mei. Terima kasih atas jeruknya. Anda sangat sopan. Selamat atas pernikahanmu. Xia Feng, Anina membuka lengannya dan memeluk Xia Feng erat, lalu mencium kedua sisi pipinya. Jiang Rui dan Xia Sui tiba-tiba muncul di pintu. Tepat saat mereka berdua berpelukan. Jiang Rui tertegun, sementara Xia Sui menutup matanya karena kesakitan, merasa tidak enak badan. Anina membelakangi pintu dan setelah mencium pipi Xia Feng, dia enggan melepaskannya dan masih memeluknya erat. Xia Feng dengan cepat menepuk punggung Anina dan berkata dalam bahasa Jerman, adikku sudah kembali. Anina akhirnya melepaskan Xia Feng. Ia berbalik dan menatap Xia Sui dan Jiang Rui, tersenyum dan menyapa mereka. Hai, halo, dan selamat atas pernikahan kalian. Puci. Xia Sui tak dapat menahan tawa keras sambil memegangi perutnya. Jiang Rui tidak tersenyum, tetapi tampak marah. Xia Feng buru-buru memperkenalkan, ini Nona Xia Mei. Dia dari Inggris. Dia temanku. Jiang Rui bertanya, apakah ada orang di Inggris yang bernama Xia Mei? Nama Inggrisnya Julia. Xia Feng lalu berkata kepada Anina, Xia Mei, ini Nona Jiang Rui. Halo, Nona Jiang. Anina mengulurkan tangannya kepada Jiang Rui. Ia mengucapkan kalimat ini dalam bahasa Mandarin standar tanpa kesalahan. Jiang Rui tiba-tiba berbalik dan pergi. Anina membeku karena malu. Kak Rui, kamu belum makan pangsitnya. Xia Sui mengejarnya. Jiang Rui berkata, kalian makan saja, aku tidak berselera makan. Xia Sui menoleh ke arah Xia Feng dan memberinya tatapan tajam, mengisyaratkan agar dia mengejarnya. Xia Feng melangkah menuju pintu, tetapi berhenti. Lupakan saja, ayo makan. Ia sempat bingung bagaimana menjelaskan semuanya kepada Jiang Rui, tetapi sekarang, Jiang Rui sepertinya sudah tidak membutuhkan penjelasan lagi. Ini hal yang baik, karena akan menghindari kecanggungan saat mereka bertemu langsung. Lei, ini adikmu? Tanya Anina dalam bahasa Jerman. Siapa namanya? Xia Sui, panggil saja dia Xiao Sui. Kata Xia Feng. Anina kemudian melangkah maju dan memeluk Xia Sui, sambil berkata penuh kasih sayang, Xiao Sui, kamu sangat cantik. Xia Sui terkikik dan berkata, Nona Xia Mei, Anda juga sangat cantik. Mengapa nama belakang Anda Xia? Anina menunjuk Xia Feng dan berkata, karena saudaramu. Hah? Xia Sui tampak terkejut. Di barat, hanya ada satu situasi di mana seorang wanita mengambil nama keluarga seorang pria, dan itu adalah ketika ia menikah dengannya. Gadis asing ini mengambil nama keluarga saudara laki-lakinya, Xia. Bukankah itu berarti dia saudara iparnya? Kamu gak mau makan permen? Aku lapar. Aku mau makan semangkuk. Anina berjalan menuju meja makan. Xia Sui menghampiri Xia Feng dan berbisik, kakak, benarkah ini? Apakah adik ipar asing ini kejutan yang kau berikan padaku? Xia Feng memutar matanya ke arah Xia Sui dan berkata, jangan asal tebak. Kami hanya berteman. Setelah jeda, ia melanjutkan, dia tidak punya kerabat atau teman di Tiongkok. Dia sendirian, sungguh menyedihkan. Kita harus merawatnya dengan baik di masa depan. Xia Sui tersenyum dan berkata, bukankah lebih baik menikahinya dan merawatnya? Kakak ipar orang asing juga tidak buruk. Akan jauh lebih mudah bagiku untuk belajar bahasa Inggris di masa depan. Xia Feng, enak sekali. Anina menghabiskan 2 mangkuk besar bola-bola ketan sendirian. Untungnya,
Sudah tidak ada lagi di panci. Kalau tidak, mungkin ia bisa menghabiskan semangkuk lagi. Xia Sui kagum dengan selera makan Anina, tetapi juga bertanya-tanya bagaimana ia bisa makan sebanyak itu dan tetap mempertahankan bentuk tubuh yang indah. Ia juga diam-diam mengamati Xia Feng, bertanya-tanya seberapa dekat Xia Sui dengan persahabatan gadis asing ini. Keinginan Xia Sui untuk memiliki seorang kakak ipar telah menjadi obsesi, membuat Xia Feng terdiam. Namun, ia mengerti mengapa Xia Sui merasa demikian. Setelah kehilangan ibunya di usia muda, ia kehilangan kasih sayang seorang ibu, sehingga ia merindukan seorang perempuan di keluarganya. Meskipun ia takkan pernah bisa memiliki seorang ibu lagi, keinginannya untuk memiliki seorang kakak ipar dapat tercapai. Karena itu, setiap kali ia melihat seorang wanita cantik di dekat Xia Feng, ia akan mendesaknya untuk berkencan dengannya. Anina tidak menyadari tatapan aneh Xia Sui. Ia menyeka sudut mulutnya dengan tisu, menatap Xia Feng, dan berkata dalam bahasa Jerman, "Lei, aku datang ke sini kali ini untuk memberitahumu sesuatu." "Apa idemu?" Xia Feng juga berbicara dalam bahasa Jerman. Anina berkata, "Perusahaan Anda saat ini hanya memproduksi produk skala kecil. Butuh waktu lama untuk menjadi perusahaan besar. Tapi saya tahu Anda orang yang ambisius. Anda tidak akan puas dengan situasi saat ini." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kau benar. Aku memang punya ambisi besar. Bagaimana menurutmu?" Anina berkata, "Ayo lakukan sesuatu yang besar. Apa yang ingin kamu lakukan?" Xia Feng penasaran. "Dengarkan ini." Xia Sui tiba-tiba menyela dan berkata, "Kakak, bukankah kau bilang Nona Xia Mei orang Inggris? Dia sekarang berbicara bahasa Jerman. Apa kau akan berbohong kepada adikmu sendiri?" Xia Feng berkata, "Dia sebenarnya orang Jerman. Identitasnya sangat sensitif. Jangan beritahu siapapun kalau dia orang Jerman saat kalian pergi." "Kenapa?" Xia Sui tidak puas dengan jawaban ini. Xia Feng berkata dengan serius, "Bolehkah aku bilang aku akan merahasiakannya darimu? Jangan tanya lagi." "Oh." Xia Sui sepertinya menyadari bahwa masalahnya sangat serius. Ia menjulurkan lidah dan berhenti bertanya. Xia Feng berkata kepada Anina, "Silakan, tapi jangan bicara bahasa Jerman. Bicaralah dalam bahasa Inggris. Kamu juga perlu mengubah kebiasaanmu menggunakan bahasa ibumu. Kalau tidak, itu akan menimbulkan masalah." "Maaf, aku lupa Xiao Sui tidak mengerti bahasa Jerman," kata Anina meminta maaf. Kali ini dia menggunakan bahasa Inggris. Xia Sui mengerti kali ini dan tersenyum pada Anina. Anina melanjutkan, "Lei, kamu mekanik terbaik. Aku juga tahu kamu insinyur listrik yang sangat hebat. Kamu mereplikasi mesin pintar milik Joseph dengan tangan kosongmu. Dan aku juga mekanik yang sangat hebat. Aku paling jago soal mesin. Ayo kita bekerja sama dan membangun mesin mobil." "Ah." Xia Feng tertegun di tempat. Anina berkata, "Selama saya di Kyoto, saya kira-kira menghitung bahwa dengan investasi sebesar 2,5 miliar, kita bisa membangun basis produksi yang mampu memproduksi 100.000 mesin berbagai model per tahun. Saya yakin kita bisa memproduksi mesin otomotif tercanggih di dunia." Xia Feng tertawa. 2,5 miliar? Jual saja aku. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pinjaman? Ban bisa membantu kita mengatasi masalah pendanaan. Selain itu, kamu juga bisa mencari perusahaan investasi. Saya yakin pasti ada perusahaan modal Ventura yang mau berinvestasi di kita, kata Anina bersemangat. Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Kau tidak mengerti situasi di sini. Sekalipun proyekmu hebat, mendapatkan pinjaman ban itu sulit, apalagi pinjaman lebih dari 2 miliar. Ban lebih suka meminjamkan uang kepada BUMN dan membiarkannya bangkrut daripada kepada perusahaan swasta dan menanggung risikonya. Sedangkan perusahaan modal Ventura, mereka mungkin menginvestasikan beberapa juta untuk membantumu membuka toko online, tapi menginvestasikan lebih dari 2 miliar untuk membangun basis produksi mesin? Haha, lupakan saja." Setelah seember air dingin dituangkan, kegembiraan Anina sirna. "Jadi, rencanaku tidak akan berhasil?" "Itu tidak akan berhasil," kata Xia Feng. Anina tampak sangat kecewa. "Sayang sekali. Aku bahkan sudah membuat rencana untuk proyek ini, tapi aku tidak membawanya karena belum selesai. Sepertinya, aku harus menyelesaikannya." Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, selesaikan saja. Hanya karena aku tidak mampu mewujudkan rencana ini sekarang, bukan berarti aku tidak akan mampu melakukannya di masa depan. Tidakkah kau mau membantuku? Jika waktunya tepat, kau bisa datang dan menjadi kepala teknisiku. Setelah kondisinya matang, kami akan meluncurkan rencanamu." "Keren." Anina memeluk Xia Feng dengan gembira dan mencium pipinya dengan keras. Xia Feng membeku, merasa sangat canggung. Bukan karena alasan lain, melainkan karena Xia Sui masih di sini. Namun, Xia Sui tersenyum cerah. "Tidak apa-apa, perlakukan aku seperti udara, atau aku bisa pergi." "Kau mau aku pergi?" Xia Feng tidak berkata apa-apa kepada saudari seperti itu. Xia Sui berpikir dalam hatinya,
Hanya ciuman tanpa alasan. Persahabatan tingkat apa ini? Namun, Anina tampaknya tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan melanjutkan. Lei, Longbing menyebutkannya kepadaku dan bertanya apakah aku tahu cara membuat senjata. Senapan runduk. Aku menjawab ya, dan memberitahunya bahwa ayah dan kakekku membuat senjata, dan aku sudah bisa melakukannya sejak kecil. Kemudian, aku bergabung dengan Krupmark Mechanical Manufacturing Company, yang juga merupakan perusahaan industri militer dengan lini produksi senjata ringannya sendiri. Aku memberitahunya bahwa aku tahu tentang lini produksi tersebut, jadi ia memintaku untuk memberitahumu tentang rencana pembuatan senjata. Tapi menurutku membuat senjata tidak sebagus membuat mesin, jadi aku akan menceritakannya nanti. Xia Feng akhirnya mengerti mengapa Longbing mengizinkan Anina mengunjunginya di hari tahun baru. Longbing telah mendapatkan senapan runduk berkualitas tinggi darinya, dan si Boren pasti tahu tentang ini, jadi ia ingin Longbing memproduksi lebih banyak senapan runduk berkualitas tinggi untuk negara. Maka, Anina, sang pelobi, pun datang. Lalu, berapa biaya untuk membangun lini produksi senapan runduk? Tanya Xia Feng dengan santai. Anina berpikir sejenak dan berkata, tergantung kapasitas produksinya. Kalau lini produksinya besar, tentu biayanya besar, tapi kalau lini produksinya kecil, saya perkirakan sekitar 300 juta. Karena yang dibutuhkan bukan hanya peralatan produksi, tapi juga peralatan pengujian. 300 juta? Xia Feng sedikit mengernyit. Asetnya hanya lebih dari 200 juta. Cabang di Shu mungkin akan menghabiskan 100 juta, dan sisanya hanya lebih dari 100 juta, yang sama sekali tidak cukup. Anina berkata, 300 juta, investasi minimum. Jika mereka bisa mempertahankan kinerja terbaik itu, pesanan militer itu akan cukup membuat orang muntah, dan tangan mereka kram karena menghitung uang. Xia Feng sebelumnya menolak tawaran Longbing karena dialah satu-satunya yang bisa melakukannya, dan itu hanya untuk memodifikasi senjata. Bagi Thunder Horse Manufacturing Company, mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata api. Namun, dengan Anina di perusahaan, segalanya berbeda. Menurutnya, keluarganya adalah keluarga pembuat senjata, dan ia juga familiar dengan lini produksi senjata ringan Krupmark Machine Fabrik. Bahkan Longbing pun tidak memiliki pengetahuan seperti itu, jadi dengan Anina di perusahaan, segalanya akan berbeda. Xia Feng mencium adanya peluang bisnis, dan itu adalah peluang bisnis yang sangat besar. Baiklah, beritahu Longbing bahwa aku akan memikirkannya, lalu sampaikan keputusanku padanya. Dan kamu, beri aku rencana sederhana agar aku bisa memahaminya. Dengan begitu, rencana itu bisa membantuku mengambil keputusan, kata Xia Feng. Baiklah, dia mengizinkanku menginap di rumahmu selama 3 hari, tapi tidak boleh keluar. Selama 3 hari ini, aku bisa membuat rencana sederhana untukmu, kata Anina. Kamu akan tinggal di sini selama 3 hari? Ekspresi Xia Feng agak aneh. Anina berkata, ya, Longbing, entah aku menginap di hotel atau keluar, anak buahnya berjaga di luar. Xia Feng mengalihkan pandangannya, mengaktifkan mode perspektif mata kirinya. Tidak ada seorang pun di pintu, tetapi di tangga ada seorang kenalan lama, Kejie. Pandangannya beralih dari ambang pintu ke balkon, lalu melihat sebuah mobil komersial Bui terparkir di trotoar di luar kompleks perumahan. Di dalamnya, 2 pemuda berwajah tegas duduk. Mereka jelas bukan orang biasa, tetapi ia sama sekali tidak mengenali mereka. Bolehkah aku tinggal di sini? Kalau kau tidak mengizinkanku, aku harus kembali ke Kyoto. Aku tidak mau pulang sepagi ini. Tempat itu mengerikan. Anina menatap Xia Feng dengan gugup. Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu bisa tinggal di kamarku, dan aku akan tinggal di kamar ayahku. Terima kasih. Anina memeluk Xia Feng lagi, dan tentu saja, etiket mencium pipi sangatlah penting. Xia Sui tidak mengerti apa yang dibicarakan Xia Feng dan Anina saat mereka sedang memproduksi senapan runduk. Lagi pula, ia masih mahasiswa baru dan bahasa Inggrisnya terbatas. Namun, ketika Anina mengatakan ingin tinggal selama 3 hari dan Xia Feng setuju, ia pun mengerti. Ia tersenyum dan berkata, aku sudah menyiapkan piyama dan sandal untuk Kak Xia Mei. Kalau begitu, pakai saja punyaku, kalau Kak Xia Mei tidak keberatan. Tidak masalah, maaf mengganggu. Senyum Anina begitu manis hingga membuat mual. Sama-sama, Suster Xia Mei. Xia Sui juga tersenyum, tetapi senyumnya agak aneh. Apalagi, ia sedang menatap kakaknya ketika tersenyum. Xia Feng melotot padanya. Tetapi pada saat ini, ponsel Xia Feng berdering. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ternyata Shentu Tianyin yang menelepon. Ia menjawab, selamat tahun baru, Tianyin. Selamat tahun baru. Kamu ada waktu luang? Tanya Shentu Tianyin. Kita tidak perlu mengurus urusan perusahaan hari ini. Bagaimana kalau kita pergi ke taman bersama? Begitukah? Xia Feng melirik Anina. Agak tidak masuk akal baginya untuk pergi ke taman bersama Shentu Tianyin saat Anina mengunjunginya.
Shentu Tianyin berkata, ayahku juga akan pergi. Katanya sudah lama tidak bertemu denganmu dan dia merindukanmu. Nah, kondisinya sudah membaik sekarang, tapi kakinya masih lemah dan dia belum bisa berjalan. Akan sangat menyenangkan jika kamu bisa menjenguknya. Oke, kita ketemu di pintu masuk taman. Ngomong-ngomong, taman yang mana? Tanya Xia Feng. Shentu Tianyin berkata, Taman Jingshan. Setelah menutup telepon, Xia Feng meminta maaf, Xia Mei. Maaf, aku harus keluar sebentar. Aku akan kembali sore ini, dan kita akan makan malam bersama malam ini. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Anina mengangkat bahu. Tidak masalah. Aku harus membuat rencana. Silakan. Sampai jumpa malam ini. Xia Feng menatap Xia Sui dan berkata, Xiao Sui, kamu harus tinggal di rumah bersama Xia Mei hari ini. Oh. Mulut kecil Xia Sui melengkung. Xia Feng menghela napas, aku akan membuatkanmu iga asam manis malam ini. Oke, hehe. Xia Sui tersenyum. Berbelanja, mengunjungi taman, dan mengunjungi kuil pada hari pertama tahun baru Imlek adalah adat istiadat orang Tionghoa, dan para miliarder tidak terkecuali. Ketika Xia Feng tiba di Taman Jingshan, Shentu Tianyin, Shentu Ren, dan rombongannya sudah menunggu. Shentu Ren duduk di kursi roda, didorong oleh bawahannya yang paling setia, Fu Chuanfu. Fu Mingmei dan beberapa pengawal juga menemaninya, menjaga keamanan dengan ketat. Xia Feng memarkir mobil dan berjalan mendekat. Shentu Tianyin tersenyum padanya. Di bawah sinar matahari musim semi, senyumnya yang berlesung pipit semakin cerah. Dengan wajahnya yang sangat cantik dan lekuk tubuhnya yang indah, kecantikannya sungguh sempurna. Shentu Ren mengangkat tangan dan melambai ke Xia Feng. Xia Feng melangkah mendekat dan berkata sambil tersenyum, Paman Ren, silakan angkat tangan. Kondisimu sudah pulih dengan baik. Semua ini berkatmu, kata Shentu Ren sambil tersenyum kalau bukan karenamu, aku khawatir aku masih terbaring di tempat tidur menunggu ajal. Paman Ren, kamu terlalu sopan, kata Xia Feng. Ngomong-ngomong, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Sudah lama kau tidak mengunjungiku. Shentu Ren berpura-pura tidak senang. Xia Feng berkata, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Aku ingin datang menemuimu, tapi aku tidak punya waktu. Apakah sudah terpecahkan? Tanya Shentu Ren. Xia Feng berkata, semuanya sudah terselesaikan. Shentu Ren berkata, bagus. Kalau kamu mengalami kesulitan di kemudian hari, beritahu aku saja. Aku pasti akan membantumu semampuku. Baiklah, terima kasih, kata Xia Feng sopan. Shentu Tianyin berkata, ayo masuk. Shentu Ren berkata, kalian masuk dulu. Aku akan membiarkan Chuan Fu menemaniku berjemur sebentar. Ya, mataharinya sangat bagus hari ini. Rasanya hangat di sekujur tubuhku. Sangat nyaman. Shentu Tianyin menatap Xia Feng dan tersenyum tipis. Kalau begitu, ayo masuk dan lihat. Ya, baiklah. Xia Feng mengikuti Shentu Tianyin ke gerbang taman. Taman itu ramai dengan orang-orang lansia dan anak-anak, pasangan muda, dan pedagang kaki lima. Tak satupun pengawal Shentu Tianyin yang datang bersamanya. Bahkan pengawal pribadinya, Fu Mingmei, pun tidak. Namun, dengan Xia Feng di sisinya, ia merasa sangat aman. Ia pun mengajak Xia Feng ke tempat-tempat tersibuk. Aku ingin makan permen. Melewati sebuah kios kecil yang menjual permen, Shentu Tianyin seakan teringat masa kecilnya. Matanya berbinar dan ia enggan pergi. Xia Feng tersenyum dan berkata, jika kamu ingin makan, beli saja. Shentu Tianyin tampak sedikit malu, tapi saya tidak punya uang. Aku akan membelikannya untukmu. Xia Feng berjalan menuju kios yang menjual figur permen. Shentu Tianyin mendekati Xia Feng dan berkata, aku ingin memakan burung phoenix. Xia Feng mengambil patung gula phoenix dari sedotan dan memberikannya kepada Shentu Tianyin. Shentu Tianyin mengambil patung gula berbentuk naga dari sedotan dan meletakkannya di tangan Xia Feng. Makan ini. Xia Feng tersenyum dan berkata, sudah bertahun-tahun aku tidak makan manusia permen, jadi senang rasanya mencobanya. Xia Feng membayar dan Shentu Tianyin menyeretnya ke area ramai lainnya. Setelah berjalan-jalan sebentar, keduanya naik kereta gantung wisata. Pemandangan dari kereta gantung itu luas, menawarkan pemandangan laut dan pegunungan yang menakjubkan di tiga sisi taman. Kenapa kau tidak mengizinkanku membantumu pada kejadian terakhir? Tanya Shentu Tianyin sambil melihat pemandangan di luar jendela kereta gantung wisata. Dia dulunya gadis kecil yang ceria dan periang, tetapi sekarang dia telah menjadi ratu grup Wan Xiang. Auranya sangat kuat. Xia Feng berkata, sebenarnya aku sudah mempertimbangkan untuk menerima bantuanmu. Tapi kupikir jika kau membantuku, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap kelompok utara keluargaku. Membunuh 800 musuh hanya akan mengakibatkan 1000 korban jiwamu sendiri. Kenapa repot-repot melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan? Aku bisa mengatasinya. Kenyataannya, Xia Feng tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga bangkit meskipun mendapat tekanan dari keluargaku. Kantor-kantor cabang dibangun dengan cepat,
Dan perusahaan-perusahaan outsourcing di seluruh negeri bekerja lembur untuk memenuhi pesanan Thunder Horse Manufacturing. Jika bukan karena tekanan keluarga Gu, ia mungkin masih puas dengan status quo. Bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk membuka kantor cabang atau melakukan outsourcing produksi. Shen Tianyin mengalihkan pandangannya dari jendela. Ia menatap Xia Feng dengan senyum tipis di wajahnya. Keluarga Gu memang kuat, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Gu Dingshan telah kehilangan muka kali ini. Namun, mengingat kepribadiannya, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kau harus berhati-hati. Lain kali dia merepotkanmu, jangan lupakan aku dan jangan menolak bantuanku. Xia Feng tersenyum dan berkata, jika ada sesuatu yang aku butuhkan, aku pasti akan memberitahumu. Apakah kamu tidak menghubungi Nona Liang selama ini? Xia Feng menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia bahkan belum memberitahu Long Bing tentang identitas Liang Xiao, jadi bagaimana ia bisa memberitahu Shen Tianyin? Shen Tianyin tidak mendesak, dan ia pun terdiam. Ia pernah memberitahu ayahnya, Shen Turen, bahwa ia adalah Shen Tianyin, dan pria manapun yang ia sukai boleh mendekatinya. Namun setelah beberapa saat, Xia Feng bahkan tidak menelepon, apalagi mengajaknya makan malam atau menonton film. Kepercayaan dirinya mulai goyah, mungkin itulah sebabnya ia mengajak Xia Feng ke taman pada hari tahun baru. Namun, Xia Feng tidak menunjukkan perhatian seperti yang ia bayangkan, juga tidak berusaha menyenangkannya. Hal ini membuatnya merasa sedikit kecewa. Pandangan Xia Feng juga beralih ke jendela, namun itu adalah pandangan yang tidak disengaja, dan matanya tetap menatap tanah. Seorang pemuda memegang kamera dan mengambil gambar kereta gantung yang ditumpanginya bersama Shen Tianyin. Merekam kereta gantung yang terbang di udara, Xia Feng tiba-tiba merasa ragu. Di mata kirinya, pemuda di tanah itu tiba-tiba terlihat jelas. Seram dan dingin itulah kesan pertama Xia Feng saat melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Pemuda itu sepertinya menyadari Xia Feng sedang menatapnya melalui lensa kamera SLR-nya. Ia lalu mengalihkan lensa kamera, berpura-pura mengambil gambar di tempat lain. Ia mengambil beberapa foto, lalu membaur dengan kerumunan. Pandangan Xia Feng tetap tertuju pada pemuda itu. Namun, ia berjalan ke arah yang berlawanan. Kereta gantung itu meluncur menuju puncak gunung dengan kecepatan tetap, dan setelah beberapa saat, Xia Feng kehilangan pandangannya. Orang itu jelas-jelas mengawasi Tianyin dan aku. Apa dia dari keluarga Gu atau CIA? Xia Feng merenung dalam hati. Keluarga Gu cukup damai selama beberapa waktu, dan CIA belum mengambil tindakan apapun sejak Liang Xiao meninggalkan Tiongkok. Sekilas, situasi tampak damai, tetapi Xia Feng tidak pernah lengah, tahu bahwa keluarga Gu tidak akan membiarkannya pergi, dan CIA tidak akan menyerah padanya, satu-satunya orang yang telah mengonsumsi kapsul C. Apa yang kamu lihat? Shen Tianyin memecah keheningan di kereta gantung. Seseorang baru saja mengambil foto kita, kata Xia Feng. Shen Tianyin mencondongkan tubuh ke jendela dan melirik ke bawah, tetapi yang dilihatnya hanyalah hutan lebat. Ada banyak orang di kejauhan, tetapi ia bahkan tidak bisa mengenali wajah orang-orang terdekat. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana mereka? Xia Feng berkata, saat aku menemukannya, dia sudah pergi dan menuju ke arah yang berlawanan. Shen Tianyin melihat lagi dan merasa jaraknya terlalu jauh. Ia tersenyum dan berkata, mungkin kamu terlalu gugup dan membuat kesalahan. Mungkinkah seseorang yang menggunakan senapan runduk tanpa teropong sekalipun membuat kesalahan seperti itu? Xia Feng tahu persis apa yang dilihatnya, tetapi ia tidak bisa menebak apakah orang itu dari keluarga Gu atau CIA. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir lebih mengkhawatirkannya. Ngomong-ngomong, aku tahu kamu sudah membuka cabang di Shu. Bagaimana perkembangannya? Shen Tianyin mengganti topik. Xia Feng berkata, tidak apa-apa. Ini akan siap diproduksi dalam 2 atau 3 bulan. Kalau kamu butuh uang, bilang saja. Aku mungkin tidak bisa membantumu dengan hal lain, tapi aku bisa membantumu dengan hal semacam ini kapan saja, kata Shen Tianyin. Xia Feng tiba-tiba teringat 2 rencana Anina 1 untuk memproduksi mesin mobil, yang akan menelan biaya 2,5 miliar, dan satu lagi untuk memproduksi senapan runduk, yang akan membutuhkan 300 juta. Ia tidak bisa mendapatkan uang untuk kedua proyek tersebut. Jika ia meminta pinjaman kepada Shen Tianyin, berapa banyak yang bisa dipinjamkannya? Pikiran untuk meminta uang terlintas di benak Xia Feng, tetapi suara negatif bergema di benaknya. Dia mungkin bisa meminjamkanku beberapa ratus juta, tapi 2 atau 3 miliar terlalu banyak. Aku pernah membantunya sebelumnya, dan jika aku memintanya meminjam uang sebanyak itu, dia dan Shen Turen mungkin akan berpikir aku tipe orang yang ingin membalas budi. Aku hanya mengincar uang keluarga Shen Tu. Sekalipun aku punya uang untuk memproduksi mesin, kondisinya belum matang saat ini. Sedangkan untuk rencana senapan runduk, sekalipun aku tidak punya uang, aku bisa meminta pemerintah untuk meminjamkanku uang. Dan itu jenis pinjaman tanpa bunga. Kenapa aku harus meminjam uang darinya dan akhirnya berutang budi padanya? Memang,
Jika ia memilih rencana kedua Anina untuk memproduksi senapan runduk, ia tidak perlu khawatir soal uang sama sekali, karena Biro 101 menginginkannya. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim Anina sebagai pelobi mereka. Dalam hal ini, yang perlu ia lakukan hanyalah menyetujuinya. Dan bukankah ia akan khawatir pemerintah tidak memberinya uang dan peralatan? Ada hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika meminjam uang dari keluarga Shentu. Jika Shentu Tianyin atau Shentu Ren meminta saham, bagaimana tanggapannya? Meskipun sedang memikirkan hal itu, Xia Feng tersenyum. Terima kasih. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Kalau aku benar-benar butuh uang, aku pasti akan memintamu. Jangan menolakku kalau begitu. Shentu Tianyin memberi Xia Feng tatapan genit dan berkata, tanyakan saja, dan lihat apakah aku akan meminjamkannya padamu. Xia Feng tersenyum dan berkata, bisakah kau meminjamiku $10 sekarang? Shentu Tianyin tertegun sejenak sebelum ia ingat bahwa ia tidak punya uang. Ia menatap Xia Feng dengan canggung, dengan sedikit kelembutan di matanya. Xia Feng terkekeh dan berkata, aku hanya bercanda. Kalau suatu saat aku butuh uang, aku pasti akan meminjamnya. Kereta gantung berhenti di terminal, dan Xia Feng serta Shentu Tianyin tiba di anjungan pengamatan. Xia Feng mengamati para turis di anjungan, tetapi ia tidak lagi melihat pemuda itu. Jangan pulang untuk makan siang hari ini, datanglah ke rumahku untuk makan siang, kata Shentu Tianyin. Xia Feng berkata, baiklah, sebaiknya aku memijat dan aku puntur Renshu, yang akan membantunya pulih. Shentu Tianyin tersenyum dan berkata, ayahku sangat memujimu dan terus membicarakanmu di telingaku sepanjang hari. Kamu seharusnya lebih sering datang ke rumahku untuk menemuinya. Baiklah, aku akan sering ke sini nanti. Ayo kita turun gunung. Ayahmu dan yang lainnya seharusnya sudah ada di taman sekarang, kata Xia Feng. Keduanya naik kereta gantung menuruni gunung dan bertemu Shentu Ren di taman. Mereka mengobrol dan tertawa sambil berjalan-jalan. Xia Feng sekali lagi menggunakan mata kirinya untuk mengamati sekeliling, tetapi tetap tidak menemukan pemuda itu. Namun, meskipun tidak dapat melihatnya, Xia Feng masih memiliki firasat aneh bahwa pemuda itu bersembunyi di suatu tempat yang tak terlihat, sedang mengamatinya. Seberapa kuat kemampuan anti pengawasan seseorang yang bahkan tidak bisa melihatku? Siapa dia? Pemuda itu bagaikan hantu, dan sosoknya terus terbayang di benak Xia Feng. Xia Feng meninggalkan rumah Shentu tak lama setelah tengah hari. Shentu Ren ingin mengundang Xia Feng makan malam, tetapi Xia Feng menolak karena ia telah berjanji untuk makan malam dengan Anina. Ia tidak menyebutkan hal ini karena status khusus Anina. BMW M6 hitam itu melaju semakin menjauh. Shentu Ren mengalihkan pandangannya. Ia menatap Shentu Tianyin di sampingnya dan bertanya dengan tenang, bagaimana reaksinya? Shentu Tianyin lalu mengalihkan pandangannya. Ayah, apa yang ingin ayah katakan? Bagaimana reaksi ayah? Shentu Ren tersenyum dan berkata, putriku adalah wanita paling luar biasa di dunia. Bukankah dia tersentuh? Reaksi yang kumaksud tentu saja apakah dia mengungkapkan perasaannya kepadamu atau tidak. Shentu Tianyin menggelengkan kepalanya, tidak. Bagaimana dengan petunjuknya? Tidak. Shentu Ren mengerutkan kening, apa yang dipikirkan anak ini? Aku juga ingin tahu. Shentu Tianyin menghela napas, dia benar-benar tidak terduga. Nak, bagaimana kalau kamu yang ambil inisiatif? Tidak, dia seharusnya yang mengambil inisiatif. Shentu Tianyin berkata dengan tenang, sudah kubilang, pria yang kusuka seharusnya mengejarku, bukan aku yang mengejarnya. Ayah, jangan khawatir tentang ini. Aku dan dia sama-sama orang yang menghargai karir kami. Kita seharusnya saling memberi waktu dan ruang. Lupakan saja, lebih baik aku memikirkan kesehatanku sendiri. Keahlian Xia Feng memang bagus. Setelah dia memijat dan aku puntur, aku merasa rileks. Ngomong-ngomong, kapan dia akan datang lagi? Aku tidak tahu, tapi dia bilang dia akan sering mengunjungimu. Shentu Tianyin mendorong Shentu Ren ke arah gerbang. Shentu Ren tertawa dan berkata, kunjunganmu kepadaku itu palsu, tapi kunjunganmu itu nyata, kan? Kalian berdua jelas punya perasaan satu sama lain, tapi kalian tidak mau mengatakannya. Shentu Tianyin tampak sedikit malu dan kesal. Ayah, kalau ayah berkata begitu lagi, aku tidak akan mendorong ayah lagi dan akan membiarkan ayah mendayung pulang sendiri. Shentu Ren menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Bukankah tidak apa-apa jika aku tidak mengatakannya? Ayah dan anak perempuan itu memasuki gerbang dan gerbang berlapis cat merah tua itu tertutup. Saat malam tiba, suasana rumah tua itu berubah menjadi hangat dan meriah. Xia Feng bekerja keras selama 2 atau 3 jam, menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lezat. Tak hanya makanan Cina dan iga babi asam manis kesukaan Xia Sui, ia juga memenuhi selera Anina, menciptakan beberapa hidangan barat bergaya Jerman seperti salad Natal, roti gulung daging sapi, dan burger kaki babi. Mereka bertiga minum 2 botol anggur merah. Xia Sui, yang memiliki toleransi alkohol paling buruk, tidak tahan setelah 2 gelas dan kembali tidur. Xia Feng dan Anina, di sisi lain,
membuka botol lain dan mengobrol tentang lini produksi senapan runduk. Selama percakapan ini, Xia Feng menyadari bahwa menilai Anina hanya berdasarkan status mekanik seniornya adalah sebuah kesalahan. Padahal, ia sebenarnya seorang ahli senjata sejati. Dari tank Leopard 2 tercanggih di dunia hingga pistol P299 produksi perusahaan SIG Jerman, ia dapat dengan mudah menyebutkan semuanya. Semakin lama ia berbicara dengannya, semakin Xia Feng mengerti mengapa Long Bing bersikeras agar Anina bergabung dengan unit logistik Biro 101. Di perusahaan amunisi seperti itu, di negara berkembang manapun, pasti ada talenta-talenta terbaik yang sulit ditemukan dengan harga mahal. Anina, apakah Long Bing atau orang lain memintamu untuk bergabung dengan pabrik militer kami? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Ya, Long Bing. Nah, ada seorang pria tua bernama Si. Mereka mencoba membujuk saya untuk bergabung dengan Shenzhou Industrial Group, tetapi saya tidak setuju. Saya memberitahu mereka dengan sangat jelas bahwa saya tidak akan pergi kemanapun kecuali ke Thunder Horse Manufacturing Company milik Anda, kata Anina. Xia Feng memahami situasinya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan mencari cara untuk membawamu ke sana sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang besar bersama. Anina menuangkan anggur ke tempat tidur Xia Feng dan berkata, ingatkah kau? Di hutan di kota kelahiranku, saat kau mengajariku menembak? Xia Feng mengetukkan gelasnya ke gelas wanita itu. Ingat, kita pernah membunuh bajingan pengoda itu bersama-sama. Hehe. Anina tertawa pelan, jadi kamu juga bisa mengumpat. Aku selalu berpikir kamu pria yang sangat lembut dan pemalu. Jangan lupa, aku mata-mata. Aku bisa berpura-pura. Aku bukan pria yang lembut dan pemalu. Aku sangat galak. Xia Feng, yang sekarang mabuk, mulai berbicara lebih banyak. Semua pria punya kecenderungan untuk menyombongkan diri, tetapi itu tidak terlihat jelas dalam dirinya, tetapi akan terlihat ketika ia mabuk. Aku tahu kau luar biasa, tapi aku juga tahu kau tidak berpura-pura. Anina berkata sambil tersenyum, selama sekian lama di Tiongkok, aku memikirkan semua yang terjadi di antara kita. Aku tahu orang yang kutemui itu adalah dirimu yang sebenarnya, bukan yang palsu. Bahkan, aku juga tahu kau hanyalah mata-mata sementara, bukan mata-mata sungguhan. Benar, kan? Xia Feng merasa sedikit malu ketika bualannya terbongkar. Semuanya sudah berlalu. Jangan dibahas lagi. Tidak, aku tidak akan pernah melupakan saat itu. Kau bagaikan malaikat yang tiba-tiba muncul dalam hidupku. Anina menatap Xia Feng dengan penuh kasih. Ia hampir selesai minum, dan wajahnya yang cantik memerah. Cahaya hangat, tatapan mata yang ambigu, rona merah di pipi, kecantikan dan keseksian sang mekanik wanita Jerman tersaji diam-diam di depan mata Anda. Ia bagaikan novel indah yang mampu membuat orang memegang dan membacanya semalaman. Namun, Xia Feng menghindari tatapannya dan berkata, mari kita minum sekali lagi, lalu kita istirahat. Untuk reuni kita. Anina mengangkat gelasnya. Untuk reuni kita. Xia Feng mengetukkan gelasnya dengan gelas wanita itu, lalu meneguk anggur merah dalam gelas itu sekaligus. Anina bangkit dan pergi ke kamar Xia Feng. Xia Feng mencuci piring dan kembali ke kamar ayahnya. Setelah mandi, Xia Feng berbaring di tempat tidur, diam-diam berpikir tentang cara meminta Long Bing agar menyetujui pengembalian Anina kepadanya, dan cara meminta pinjaman tanpa bunga untuk membangun jalur produksi senapan runduk. Negosiasi membutuhkan keterampilan, terutama ketika melibatkan pinjaman tanpa bunga senilai ratusan juta dolar, dan Anina, yang identitasnya tidak dapat diungkapkan, juga terlibat. Ia harus berpikir matang-matang tentang bagaimana memulai percakapan, dan ia juga harus mempertimbangkan berbagai reaksi Long Bing dan Si Boren. Setelah memikirkan hal ini, pemuda misterius itu tanpa sadar muncul dalam pikirannya lagi. Dong-dong, terdengar ketukan pelan di pintu, lalu suara Anina terdengar lagi. Lei, apakah kamu sudah tidur? Apa yang ingin dia lakukan dengan mengetuk pintu di malam hari? Xia Feng merasakan kegugupan yang tak terjelaskan. Mata kirinya sedikit berkedut, dan Anina, yang berdiri di luar pintu, tiba-tiba menarik perhatiannya. Ia mungkin baru saja mandi, rambutnya masih basah, dan ia hanya mengenakan piyama. Piyama pemberian Xia Sui memang baru dan belum pernah dipakai, tetapi bentuk tubuh Xia Sui sangat berbeda darinya, dan terasa terlalu kecil dan ketat. Kancing di kerahnya tidak bisa dikancing, memperlihatkan setidaknya sepertiga area dadanya. Pusarnya bahkan tidak tertutup, membiarkan perutnya yang halus dan lembut terekspos ke udara. Celananya bahkan lebih konyol lagi, dengan sebagian betisnya yang panjang terlihat. Tapi itu bukan bagian yang paling memalukan. Bagian yang paling memalukan adalah, karena celananya terlalu pendek, bagian bawah panggulnya sepenuhnya terekspos ke pandangannya. Sedikit kilau keemasan terlihat, cukup memikat. Dan kemudian ada bokong yang terbungkus rapat, bentuk rahasia yang tergambar sempurna oleh kain. Gadis konyol Xia Sui itu, tidakkah dia tahu untuk pergi ke toko pakaian dan membeli setelan yang cocok untuk Anina? Lei, kamu tidur? Tanya Anina lagi. Xia Feng ingin tetap diam, berpura-pura tidur,
Tetapi kemudian ia melihat rencana yang dipegang Anina. Ia akhirnya kehilangan kendali dan berkata, "Tidak, silakan masuk." Pintunya ternyata tidak terkunci. Anina meraih gagang pintu dan mendorongnya pelan-pelan. Anina masuk dan menutup pintu. Xia Feng menatapnya kosong, merasakan sensasi aneh di hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, mengapa Anina menutup pintu? Xia Feng ingin bangun dari tempat tidur, tetapi Anina berkata, "Malam ini masih agak dingin, jadi tetaplah di tempat tidur." "Apakah kamu ingin mendiskusikan rencanamu denganku?" tanya Xia Feng ragu-ragu. Anina melepas sandalnya dan naik ke tempat tidur dengan rapi. Kemudian, ia meletakkan rencana itu di hadapan Xia Feng dengan nada serius. "Tentu saja, aku sudah menyelesaikan sebagiannya dan ingin membicarakannya denganmu." Sambil berbicara, ia merangkak ke tempat tidur Xia Feng. Seolah-olah ia juga takut dingin, jadi wajar saja jika Xia Feng masuk. Dengan seorang wanita merangkak ke tempat tidur, dan seorang gadis asing yang besar, cantik, dan seksi, bagaimana mungkin Xia Feng bisa tetap tenang dan mendiskusikan rencana apapun? Namun, ia tetap menggertakkan gigi dan membuka rencana Anina. Usulan Anina sangat profesional, tetapi Xia Feng tidak berniat membacanya dengan saksama. Hidungnya dipenuhi aroma Anina yang memikat, dan pikirannya dipenuhi oleh bokong Anina yang seksi dan berotot. Wanita barat memiliki bokong yang sangat seksi, hanya sedikit wanita timur yang bisa menandinginya, dan bokong Anina adalah yang terbaik di antara wanita barat. Saat ini, ia tak bisa berhenti membayangkan bokong Anina. Anina mencondongkan tubuh, menekan bahu Xia Feng, dagunya hampir menyentuhnya. Lalu ia berbisik di telinga Xia Feng, "Kalau menurutmu ada yang kurang sempurna, beritahu aku, dan aku akan mengubahnya." Napas panas berputar-putar di gendang telinga Xia Feng, membuatnya gatal dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Rencana itu ada di tangannya, tetapi ia tak bisa merasakannya. Pikirannya kacau, dan tekadnya perlahan menjadi kabur. Saat itu, Anina mencium telinga Xia Feng. "Lukas, aku tahu sulit bagimu untuk jatuh cinta padaku, dan mungkin butuh waktu lama, tapi aku sudah begitu mencintaimu sampai-sampai aku tak bisa menahan diri. Aku tak punya kesabaran untuk menunggu sampai kau jatuh cinta padaku baru melakukannya. Aku ingin melakukannya denganmu sekarang. Kau berjanji padaku tidak akan selingkuh di Jerman." "Aku berjanji padamu?" Xia Feng tidak ingat kapan dia pernah menjanjikan hal seperti itu padanya. "Kamu baru saja berjanji." Anina tiba-tiba mendorongnya ke bawah dan menekannya. Rencana itu jatuh ke bawah tempat tidur, terbelah menjadi dua bagian, bagaikan portal menuju dunia kebahagiaan. Tapi bukan hanya itu yang jatuh ke bawah tempat tidur. Hanya semenit kemudian, piyama lucu Anina juga jatuh ke lantai. Begitu pula piyama Xia Feng. Anina memiliki rasionalitas yang hanya dimiliki perempuan barat, dan ia benar. Akan sulit bagi Xia Feng untuk jatuh cinta padanya, setidaknya tidak saat ini. Namun, hal itu tidak menghalangi terjadinya peristiwa bahagia tersebut. Di Jerman, sekilas pandang saja bisa mempertemukan seorang perempuan dan laki-laki di kamar hotel, belum lagi ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Lukas, malaikat yang telah memasuki hidupnya. Dari sudut pandang Xia Feng, ia tak bisa lagi menolak Anina. Ia sudah cukup menyakitinya, dan ia tak bisa menyakitinya lagi. Lebih penting lagi, setelah sekian lama berpisah dengan Liang Xiao, ia bagaikan tumpukan kayu bakar kering yang akan terbakar jika disentuh sedikit saja. Bagaimana mungkin ia masih mempertimbangkan begitu banyak hal? Langit malam di luar jendela tampak cerah, tetapi bulan yang terang benderang telah bersembunyi di balik awan. Kekacauan pengaruh timur dan barat di ruangan itu terasa terlalu berat untuk ditanggungnya. "Kakak, kakak Xia Mei, bangun dan makanlah." Suara Xia Sui terdengar dari luar pintu. Kedua jiwa yang lelah itu akhirnya terbangun dan dengan panik mencoba berpakaian. Xia Feng relatif normal, tetapi Anina hanya bisa mengenakan piyama versi anak-anak. Xia Sui menyilangkan tangan dan memperhatikan Anina menyelinap keluar dari kamar kakaknya dengan panik. Melihat piyama Anina yang lucu, ia harus berusaha keras untuk tidak tertawa. Anina tersenyum canggung pada Xia Sui. Aku baru saja masuk beberapa waktu lalu." Aku ingin bicara dengan kakakmu tentang rencanaku." Setelah mengatakan itu, ia bahkan sengaja menggoyahkan rencananya. Bahasa tubuhnya seolah berkata, "Lihat, ini rencana. Ini benar-benar rencana. Aku tidak berbohong padamu." Xia Sui mengangguk dengan serius. "Ya, aku tahu, tapi yang ingin kukatakan adalah, ini sudah jam 10 pagi, dan aku bangun jam 5. Anina mengedipkan mata birunya yang besar, lalu menutupi bokongnya yang hanya terekspos sepertiga, dan menyelinap kembali ke kamar Xia Feng. Xia Feng keluar dengan setelan jas dan dasi. Ia tidak tampak seperti pria yang baru bangun tidur, melainkan seperti selebritas yang akan menghadiri acara sosial penting. "Kamu belum sarapan? Kenapa masih berdiri di sini? Kenapa menatapku seperti itu?" Xia Feng bersikap seperti kakak laki-laki. Xia Sui tertawa terbahak-bahak. "Kak, kalian berdua benar-benar pekerja keras. Kalian bahkan ngomongin pekerjaan, lalu akhirnya ngomongin seks. Ngomong-ngomong,
Apa yang kau ceritakan padaku? Kalian berdua cuma teman baik? Wajah Xia Feng langsung memerah. Pergi sana, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Kau masih anak-anak, kenapa kau ikut campur urusan orang dewasa? Xia Sue cemberut, aku sudah dewasa, oke? Kau terus memperlakukanku seperti anak kecil. Aku mengabaikanmu. Xia Feng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya ia memang perlu membeli rumah yang lebih besar, lebih baik lagi villa 2 atau 3 lantai. Lagi pula, adiknya sudah dewasa, dan situasi ini sungguh memalukan. Sarapan dimulai dan diakhiri dalam suasana canggung. Bahkan Anina, yang selalu ceria dan banyak bicara, menjadi jauh lebih jujur. Setelah sarapan, Xia Sue berkata, "Kak, aku mau main sama sahabatku. Kamu nggak perlu nunggu aku makan siang." Xia Feng berkata, "Silakan, hati-hati di jalan." Xia Sue berkata kepada Anina lagi saudari Xia Mei, "Selamat tinggal." "Selamat tinggal, Xia Sue." Anina diam-diam menghela napas lega. Ia sangat ingin Xia Sue pergi. Ketika Xia Sue sampai di pintu, Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ia memanggil Xia Sue, "Tunggu, aku akan membiarkan Lu Sheng mengikutimu. Dia sedang bertugas di perusahaan. Tunggu sebentar, dia akan tiba sekitar 1/4 jam lagi." Xia Sue tampak sangat terkejut. "Kakak, kau ingin aku membawa pengawal? Aku bukan putri, aku tidak mau membawa pengawal. Sahabatku akan bilang aku pamer, dan aku tidak mau kehilangan teman." Xia Feng mengerutkan kening. "Dengar, apa kau lupa apa yang terjadi terakhir kali? Tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang baik. Mereka mampu melakukan apa saja. Aku menemukan orang yang sangat mencurigakan kemarin. Bagaimana kalau dia menyakitimu? Benarkah?" Xia Sue ketakutan. Nada bicara Xia Feng sedikit melunak. "Aku akan membiarkan Lu Sheng mengikutimu. Dia sangat profesional, dan sahabatmu tidak akan menyadarinya. Baiklah kalau begitu, biarkan saudara Sheng membawaku ke sana." Xia Sue juga berkompromi. Xia Feng menelepon Lu Sheng, dan dalam 20 menit, Lu Sheng tiba. Xia Feng menjelaskan situasinya kepadanya, dan Lu Sheng langsung setuju, lalu pergi bersama Xia Sue. Setelah Liang Xiao pergi, Xia Feng awalnya mengira Lu Sheng juga akan pergi, karena Liang Xiao adalah alasan utama Lu Sheng meninggalkan Sang Sen untuk bergabung dengannya. Namun kini, tampaknya Lu Sheng bukan tipe orang yang mudah terpengaruh emosi. Terlebih lagi, gaji yang ditawarkannya kepada Lu Sheng jauh lebih tinggi daripada Sang Sen, dan setelah kembali dari Gunung Emei, hubungan mereka semakin erat. Mungkinkah orang mencurigakan yang kau sebutkan itu dari Amerika Serikat? CIA? Anina juga sangat gugup, tetapi dia tidak berani mengatakannya di depan Xia Sue dan Lu Sheng. Xia Feng teringat kembali pada sosok pemuda itu. Ia merenung sejenak, sepertinya bukan dia, tapi aku tidak yakin. Pokoknya, kau harus hati-hati. Jangan tunjukkan wajahmu di jendela, dan jangan keluar. Anina mengangkat bahu. Aku tidak keluar rumahmu seharian kemarin. Aku punya seseorang yang melindungiku, tapi kamu tidak. Kamu seharusnya lebih berhati-hati. Baiklah, mari kita bicarakan rencanamu. Tadi malam, Xia Feng tidak berkata apa-apa lagi. Tadi malam ia merasakan keliaran perempuan Jerman. Ia takut ia tidak akan pernah melupakan adegan-adegan absurd itu seumur hidupnya. Anina juga tampak agak malu. "Kamu ngomong apa sih? Tadi malam, kamu mempermainkanku sampai babak belur." Tatapan malu-malu, tatapan mata yang lembut, dan suara yang lembut dan seksi tiba-tiba membangkitkan sesuatu dalam diri Xia Feng. Kemudian, rasa nyeri di pinggang dan kakinya muncul, membuatnya semakin gelisah. Ia berkata dengan canggung, "Baiklah, mari kita bicarakan rencananya." Anina mengedipkan mata pada Xia Feng dan berkata, "Mari kita bicarakan ini di kamar kita." "Xia Feng." Anina menggandeng tangan Xia Feng dan menuntunnya masuk ke dalam ruangan. Pinggang dan kaki Xia Feng entah kenapa terasa makin sakit. Sungguh sulit menaklukkan gadis Jerman yang tingginya 1,85 meter. Baru pada pukul 2 siang Xia Feng selesai membaca draft rencana 5 halaman yang telah diselesaikan Anina kemarin. Ia harus mengakui bahwa Anina memang ahli di bidang ini. Meskipun draft rencananya hanya 5 halaman, draft tersebut merinci peralatan, personel, dan dana yang dibutuhkan. Ia langsung memahaminya dan memiliki gambaran umum. Tentu saja, waktu yang sebenarnya dihabiskannya untuk rencana ini hanya 1 jam. "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan semuanya?" Xia Feng meletakkan rencana yang telah dibacanya dan bertanya kepada Anina. Anina, dengan rambut berantakan, berpikir sejenak. "Aku tidak punya asisten, dan aku butuh waktu sekitar setengah bulan untuk menyelesaikan seluruh rencana ini. Aku ingin tinggal bersamamu selama setengah bulan. Bisakah kau bicara dengan Long Bing tentang hal itu?" Xia Feng tanpa sadar mengusap pinggangnya yang pegal dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Yah, dia orang yang sulit diajak bicara. Kurasa aku tidak bisa begitu. Kondisinya sudah gawat setelah 1,5 hari. Kalau dia harus tinggal di sini selama setengah bulan,
Bukankah seharusnya dia dirawat di rumah sakit? Lupakan saja. Cepat atau lambat aku akan datang ke perusahaanmu, kata Anina. Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Berikan rencananya dalam waktu setengah bulan. Aku akan bicara dengan Long Bing dan Tuan Si. Setelah selesai, kalian mungkin bisa datang ke perusahaanku. Benarkah? Hebat. Aku akan menyelesaikan rencana ini secepatnya. Anina memeluk Xia Feng dengan penuh semangat. Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup, tetapi untungnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari Xia Sui. Begitu aku menggeser tombol jawab, aku mendengar suaranya, penuh kecemasan dan ketegangan, kakak. Kakak Sheng, hi. Hati Xia Feng mencelos. Ada apa dengan Lu Sheng? Jangan terburu-buru. Ceritakan perlahan. Xia Sui menangis di telepon. Dia ditikam, cepat kemari. Aku sangat takut. Kamu ada di mana? Kami sedang berada di pintu masuk Dahua Shopping Mall di Jalan Qinglu. Saya dan teman saya berencana pergi ke Pulau Fox untuk bersenang-senang. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria yang menyerang saya dan mencoba menyeret saya ke dalam mobil. Saudara Sheng bergegas untuk melawannya. Tetapi dalam sekejap mata, saudara Sheng ditikam oleh pria itu. Saudara, saya takut. Xia Sui terisak dan tidak bisa melanjutkan. Xia Feng berkata, jangan takut. Panggil ambulans dan polisi. Aku akan segera ke sana. Ia menutup telepon, berdiri, dan berjalan keluar sambil berkata, Anina, ada sesuatu yang terjadi. Tinggallah di rumah sendiri. Jangan keluar. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Tanya Anina dengan cemas. Akan kukatakan saat aku kembali. Tinggallah di rumah. Aku pergi. Xia Feng berjalan keluar. Mobil BMW M6 hitam itu melaju kencang di jalan, mencapai kecepatan 150 km. Tetapi Xia Feng berharap ia dapat menumbuhkan sepasang sayap dan terbang ke sisi Xia Sui dalam sekejap. Meskipun dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri orang yang mencoba menculik Xia Sui, Xia Feng teringat pada pemuda yang keberadaannya aneh. Lu Sheng adalah pensiunan prajurit pasukan khusus yang telah mempelajari Sanda dan Wing Chun selama 3 tahun. Pria seperti dia tidak bisa dijatuhkan hanya dengan mengatakannya, tetapi dia ditikam dalam sekejap mata. Seberapa kuatkah orang yang melakukannya? Tekanan tak terlihat menjalar di hati Xia Feng, dan amarahnya membara. Beraninya kau menyerang adikku? Dia satu-satunya adikku. Dia hidupku. Tak peduli kau dari keluarga Gu atau CIA, kalau kau menyakiti adikku, aku akan membunuhmu. Jika penyerangnya adalah pemuda dengan gerakan misterius itu, apakah dia dari keluarga Gu atau CIA? Xia Feng punya dugaan awal itu keluarga Gu. CIA memang mengincarnya dan tidak akan menyentuh Xia Sui. Meskipun ini tidak sepenuhnya benar, setidaknya 80% pasti. Jadi, dengan mengesampingkan CIA, satu-satunya pelaku yang tersisa adalah keluarga Gu. Bayangan Gu Kewen berkelebat di benak Xia Feng. Giginya terkatup rapat, dan wajahnya muram. Kali ini, ia benar-benar ingin membunuh. Sebelum mobil tiba di Jalan Qinglu, Xia Sui menelepon lagi dan mengatakan tidak perlu pergi ke Jalan Qinglu. Ia sudah mengikuti ambulans ke rumah sakit di daerah itu. 20 menit kemudian, Xia Feng tiba di rumah sakit. Begitu masuk, ia melihat Xia Sui menunggunya di lobi. Begitu Xia Sui melihat Xia Feng, dia langsung memeluknya dan menangis tersedu-sedu. Kakak, Xia Feng menghiburnya, jangan takut, jangan takut. Aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Xia Sui menangis sedikit, dan ketakutan yang terpendam dalam hatinya sedikit terlepas, dan emosinya juga sedikit stabil. Katakan padaku, seperti apa rupa orang itu? Tanya Xia Feng. Xia Sui berkata dia menutupi wajahnya. Jadi aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi fisiknya lebih kuat dari yang kau duga. Dia sangat menakutkan. Hanya dengan deskripsi ini, Xia Feng yakin bahwa pria itu adalah pemuda yang diam-diam memotretnya dan Shen Tutianyin di Taman Jingshan. Karena sosok pemuda itu memang sangat mirip dengannya. Seorang polisi datang dan berkata, Nona, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Mohon bantu kami dalam penyelidikan ini. Xia Sui melirik Xia Feng. Xia Feng berkata, silakan. Aku akan menemui Lu Sheng. Xia Sui mengikuti polisi, dan Xia Feng tiba di luar ruang operasi. 2 polisi berjaga di pintu, tetapi pintunya tertutup rapat, sehingga mereka tidak bisa melihat Lu Sheng yang sedang menjalani operasi. Mata kiri Xia Feng berkedut sedikit, dan pemandangan di ruang operasi tiba-tiba muncul di hadapannya. Di ruang operasi, 2 dokter sedang mengoperasi Lu Sheng, didampingi beberapa perawat. Berbaring di meja operasi, mata Lu Sheng terpejam, masker oksigen menutupi mulutnya. Ia memiliki 3 luka, 1 di perut, 1 di lengan, dan 1 di bawah jantung. Tumpukan pedang di bawah jantung jelas yang paling parah. Jika naik 1 cm saja, Lu Sheng pasti tak akan bisa diselamatkan. Lu Sheng, jangan khawatir, aku akan mencari keadilan untukmu.
Sebuah suara dingin terdengar di benak Xia Feng. Di bangsal VIP, Lu Sheng, yang baru saja bangun, melihat Xia Feng dan Xia Sui berdiri di samping tempat tidur. Hal pertama yang ia katakan adalah, kenapa harus di bangsal sebagus ini? Bangsal biasa saja. Xia Feng sangat tersentuh. Saudara Sheng, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Saya sudah memberitahu rumah sakit. Saya ingin mereka menggunakan obat-obatan terbaik dan dokter-dokter terbaik untuk menyembuhkanmu. Lu Sheng tersenyum getir. Aku tidak akan mati. Hanya saja, aku membuat Xiao Sui takut. Aku merasa sangat bersalah. Xia Feng berkata, Saudara Sheng, jangan pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik lagi. Jika bukan karenamu, situasi Xiao Sui pasti akan 1000 kali lebih buruk. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Kau menyelamatkan nyawa Xiao Sui, dan kau menerima 3 luka tusuk. Aku tidak akan membiarkanmu menerimanya dengan sia-sia. Lu Sheng sepertinya tahu apa yang hendak dikatakan Xia Feng dan buru-buru menyela. Berkata, aku pengawal. Ini pekerjaanku. Xia Feng berkata, kita satu sekolah, jadi kau dianggap seniorku. Xiao Sui dan aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai orang luar, terlepas dari apakah kau pengawal atau bukan. Aku sudah memutuskan gaji tahunanmu 200.000 yuan. Tapi sekarang 200.000 yuan sebulan. Hah? Lu Sheng sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Gaji bulanan 200.000 yuan berarti gaji tahunan 2,4 juta yuan. Ditambah bonus dan lain-lain, pasti mendekati 3 juta yuan. Gaji sebesar itu tidak berbeda dengan gaji para eksekutif di perusahaan besar. Ia tidak pernah menyangka seorang pengawal kecil bisa mendapatkan gaji sebesar itu. Saudara Sheng, terima kasih. Xia Sui juga mengatakan sesuatu. Lu Sheng tersenyum getir dan berkata, kalian berdua ini apa? Sebenarnya tidak perlu. Bagaimana mungkin aku meminta sebanyak ini dari kalian? Xia Feng berkata, Saudara Sheng, berhentilah bicara. Mulai sekarang, apa yang menjadi milikku akan menjadi milikmu, dan urusanmu akan menjadi milikku juga. Jika kau membutuhkanku di masa depan, mintalah saja. Jika kau menolak, berarti kau tidak menganggapku sebagai saudara. Baiklah, aku tidak bisa berdebat denganmu. Lu Sheng tidak menolak lagi. Saudara Sheng, kamu pernah bertarung dengan orang itu? Ceritakan pada kami. Xia Feng mengganti topik pembicaraan. Lu Sheng mengingatnya, alisnya berkerut, sedikit ketakutan di matanya. Pria itu, wajahnya tertutup, tapi aku tahu dia masih sangat muda, mungkin seusiamu. Ya, postur tubuhnya mirip denganmu. Aku belum pernah melihat orang sekejam dia, gerakannya begitu cepat, sulit untuk bertahan melawannya. Dia menusukku 3 kali, aku tak bisa menghindari 2 tusukan pertama, dan tusukan terakhirku sedikit berhasil, kalau tidak, aku pasti sudah mati. Feng Zi, kalau kau bertemu dengannya, kau harus berhati-hati. Dia jelas pembunuh bayaran, dan apa yang dia ketahui di luar pemahaman kita yang berlatih bela diri. Tujuan latihan bela diri adalah untuk memperkuat tubuh. Di sisi lain, tujuan pembunuh bayaran adalah untuk membunuh. Tujuan yang berbeda menghasilkan ambisi yang berbeda pula, sehingga seniman bela diri tidak dapat dibandingkan dengan pembunuh bayaran. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seorang ahli bela diri dan seorang pembunuh bayaran bertarung di atas ring, sang ahli bela diri memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. Namun, begitu mereka meninggalkan ring dan menghadapi hidup mereka, sang pembunuh bayaran memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan sang ahli bela diri. Saudara Sheng, betapapun berkuasanya dia, aku pasti akan mencari keadilan untukmu, kata Xia Feng.